Kastil Besi Hitam Bab 1221, Kavaleri Udara Tipe 1. Di halaman Kompleks Zike di Puncak Suantian. Kedua bulan tergantung tinggi di langit, 18 puncak gunung itu jauh atau dekat dan bermandikan cahaya bulan yang sama tenangnya. Angin malam bertiup di atas Puncak Suantian, menyebabkan pohon-pohon pinus bergoyang. Halaman ini memiliki pemandangan terbaik di Kompleks Zike. Lu Zongming, Lin Huangxi dan murid-murid merekalah yang tinggal di sana. Setelah berkeliaran di wilayah karunia naga api selama sehari dan makan malam di kota Suantain, Zhang Tai telah kembali ke Puncak Suantian. Lu Zongming dan Lin Huangxi juga kembali ke halaman mereka masing-masing. Ketika Lin Huangxi menginstruksikan beberapa murid untuk berkultivasi, Lu Zongming datang ke paviliun pengamatan di halaman sambil berdiri diam dan menyaksikan pemandangan puncak gunung 18 Suantian. Setelah beberapa saat, Lin Huangxi muncul di belakang Lu Zongming dan membantunya menutupi jubah tahan dingin. Sebagai seorang ksatria, tentu saja Lu Zongming tidak takut dingin. Namun, pasangan itu sangat mencintai satu sama lain. Mereka telah menikah sebelum dipromosikan menjadi ksatria, oleh karena itu, kebiasaan dan detail hidup mereka tidak berubah selama puluhan tahun. Setelah mengetahui bahwa istri tercintanya ada di sisinya, Lu Zongming meraih tangannya saat dia berbalik dan tersenyum ke arahnya. Saya pikir kamu sudah pergi tidur? Saya menemukan Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda, oleh karena itu, saya datang ke sini untuk melihatnya. Lin Huangxi menjawab dengan senyum lembut. Kamu tahu apa yang aku pikirkan? Kami sudah menikah selama puluhan tahun. Sejak Anda kembali dari kota Suantain, saya menemukan bahwa Anda sedang memikirkan sesuatu. Mata Lu Zongming bersinar saat dia bertanya. Menurutmu apa yang sedang aku pikirkan? Lin Huangxi hanya menjawab sambil tersenyum sambil menunjuk ke puncak musim semi abadi di kejauhan. Saya suka puncak itu. Bagaimana perasaanmu? Setelah tertegun sejenak, Lu Zongming tertawa terbahak-bahak. Istri saya benar-benar mengetahui isi hati saya. Saya pikir Anda tidak akan setuju dengan saya. Lin Huangxi menghela nafas sebelum berkata, di negara Taixia semakin kacau. Meskipun kami ksatria, kami tidak berbeda dengan bebek di dunia yang kacau ini. Meskipun provinsi Guzu bagus, fondasi sekte ilmu pedang Minling kami terlalu lemah. Ini adalah periode yang berbahaya. Perang suci ini mungkin akan menjadi bencana besar bagi umat manusia. Jika kita tidak berhati-hati, seorang ksatria bumi bisa melenyapkan kita bersama dengan sekte ilmu pedang Minling. Dalam situasi ini, bahkan para ksatria harus bekerja sama satu sama lain untuk bertahan hidup. Zhang Tai pernah menyelamatkan hidupku di alam elemen tanah. Pria ini ramah dan saleh. Dengan metode yang mendalam dan rahasia, dia berperilaku rendah hati dan tidak terlalu ambisius. Dia adalah dermawan kita, guru yang baik dan sahabat karib kita. Masih ada 15 puncak yang kosong. Setelah Fury Oil memasuki pasar, Fire Dragon Bounty Territory harus menjadi menarik di seluruh dunia. Pada saat itu, 15 puncak akan segera ditempati oleh puncak lainnya. Karena Zhang Tai merindukan bakat dan mulai merekrut Myrmidon. Mengapa kita melewatkan kesempatan bagus ini? Istri saya paling mengenal saya. Lu Zongming menghela nafas dalam-dalam ke arah langit sambil berkata, saya tidak tegas sekarang, hari ini. Saya menemukan Zhang Tai terbuka dan terbuka. Dia dapat secara langsung menghadiahkan bisnis yang dapat menghasilkan ratusan juta koin emas setahun kepada kami dan membiarkan kami memperoleh keuntungan sebesar itu dengan mudah di wilayah militer. Timur Laut. Dia adalah pahlawan sejati. Dia berteman dengan hati, bukan minat. Tidak heran dia bisa meyakinkan pertapa pengangkat gunung yang dulunya bebas dan bersatu di alam elemen tanah. Meskipun dia telah menikahi begitu banyak istri, dia masih bisa memenangkan hati putri dari istana Tuan Guangnan. Selain itu, 3 dari 7 sekte teratas di negara Taixia rukun dengannya. Di masa depan, dia ditakdirkan menjadi menantu Lord Guangnan. Begitu banyak sekte besar, penguasa, dan kekuatan lokal yang menjadi tamu VIP-nya. Terlebih lagi, Zhang Tai baru berusia 30 tahun. Dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Suatu kehormatan besar bagi kami untuk bergabung dengan sekte naga api dan memiliki kepercayaan dan sahabat karib. Sebelumnya, saya khawatir Anda merasa kasihan karena meninggalkan sekte ilmu pedang Minling. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda lebih sadar dari saya. Jika kita di sini, bawa saja semua murid kita ke sini. Kami hanya memiliki ratusan murid. Puncak musim semi abadi bisa menampung semuanya. Pertapa pengangkat gunung dan adik perempuan Suxian sama-sama berpikir untuk mendaftarkan murid di sini. Pertapa pengangkat gunung langsung ingin meninggalkan ortodoksinya di sini. Jika kita berada di sini, sekte ilmu pedang Minling akan dipindahkan ke puncak musim semi abadi di wilayah sekte naga api. Puncak musim semi abadi akan tetap didominasi oleh kita. Ini hanya masalah nama. Jika demikian, saya akan pergi mencari Zhang Tai dan mengungkapkan pendapat kami sekarang. Kata Lu Zongming saat dia akan berangkat dari sini menuju Zhang Tai, namun, dia dihentikan oleh Lin Huangxi. Katakan saja padanya tentang hal itu keesokan paginya. Ah,
Kenapa tidak malam ini? Lin Huangxi berkata dengan malu-malu, saya baru saja melihat adik perempuan Suxian terbang ke pavilion guru. Lu Zongming tertegun sejenak. Setelah itu, dia menyadari apa maksudnya. Dia kemudian meletakkan satu tangannya ke wajah cantik Lin Huangxi dengan ringan dan membelainya 2 kali sebelum berkata, baiklah, kita akan membicarakannya besok. Pemandangan malam musim semi yang bagus. 1 menit bernilai 100 koin emas. Ayo istirahat juga. Setelah mendengar kata-kata Lu Zongming, Lin Huangxi tersipu malu. Setelah melewati malam yang liar bersama Bai Suxian, pada hari kedua, Zhang Tai melihat Bai Zhengnan di luar wilayah karunia naga api menuju perbatasan selatan negara Taixia. Setelah mengunjungi kilang minyak api milik Zhang Tai di wilayah karunia naga api, pabrik pembuatan pesawat terbang, dan pabrik mesin penggerak ganda. Zhang Tai berbicara dengan Bai Zhengnan selama 1 jam secara mandiri kemarin. Setelah mencapai kesepakatan dengan Zhang Tai, Bai Zhengnan tidak sabar untuk kembali ke perbatasan selatan negara Taixia. Bai Zhengnan pergi dengan 2 pesawat, 20 set mesin penggerak ganda, 100 ton minyak api, dan ragi induk dari ragi berkekuatan tinggi yang diserahkan Zhang Tai kepadanya. Perbatasan selatan negara Taixia bisa membentuk korps udara dengan benda-benda ini. Kami satu keluarga sekarang. Aku akan menyerahkan adikku padamu. Saat Anda punya waktu luang, Anda bisa datang ke perbatasan selatan dengan Suxian dan bertemu dengan lelaki tua itu untuk memperbaiki hubungan antara Anda dan Suxian jika lelaki tua itu mengkhawatirkan Anda setiap hari. Selama bertahun-tahun, lelaki tua itu selalu khawatir putrinya tidak bisa menikah dengan orang lain atau menemukan suami yang baik. Sejak dia masih muda, saya belum melihat ada orang yang bisa meyakinkannya, ini sudah ditakdirkan. Negara Taixia agak tidak stabil sekarang. Anda mungkin tidak bisa sepenuhnya menghindari perselingkuhan di Provinsi Yuzhou, namun, dengan identitas menantu dari Istana Tuan Guangnan, kamu bisa menakuti banyak orang di negara Taixia. Sebelum pergi, Bai Zhengnan berpelukan erat dengan Zhang Tai. Setelah kejadian kemarin, Bai Zhengnan telah sepenuhnya memperlakukan Zhang Tai sebagai adik iparnya dan dirinya sendiri sebagai kakak ipar Zhang Tai. Setelah mendengar bahwa Bai Zhengnan ingin Zhang Tai pergi ke rumah Tuan Guangnan, Bai Suxian segera menajamkan telinganya seperti kelinci. Aku akan mengajak Bai Suxian untuk melamar di rumah Tuan Guangnan pada musim gugur ini, paling lama tahun depan. Zhang Tai berkata dengan jujur. Bai Zhengnan menepuk bahu Zhang Tai sambil mengangguk. Setelah melambaikan tangannya ke arah yang lain saat ini, dia menaiki perahu udaranya. Airboat lepas landas dari bandara Puncak Suantian menuju selatan. Saat menyaksikan airboat itu pergi, Zhang Tai menghela nafas panjang. Setelah mengubur benih minyak api. Selama periode ketika Sekte Keberuntungan Surga dan Istana Lord Guangnan terlibat dalam bisnis ini, tidak ada orang lain yang dapat mengejutkan atau mengubah keseluruhan situasi di mana minyak api akan menguasai seluruh dunia di masa depan kecuali negara Taixia dimusnahkan. Dalam sepersekian detik, diperbarui oleh Box Novel.com saat menyaksikan perahu udara itu menghilang di cakrawala, Zhang Tai merasa seperti melihat banyak wajah familiar namun aneh dari prajurit biasa di teater operasi Selene di langit. Dengan kulit dan wajah yang berbeda, mereka adalah awak kapal udara, pilot pesawat layang pemberani, pejuang yang melawan iblis sayap dengan upaya penuh mereka. Zhang Tai pernah bertarung melawan iblis bersama mereka berkali-kali. Zhang Tai menyaksikan mereka terluka, sekarat, dan ditembak jatuh dari langit oleh iblis bersayap seperti burung api yang pantang menyerah, meninggalkan suara terakhir di langit dan di tanah. Mereka tidak diketahui, namun, darah segar mereka bertebaran di daratan dan langit teater operasi Selene. Meskipun anak benua Wei telah menjadi wilayah mati, wajah-wajah segar dan kenangan lama itu tidak pernah hilang dalam pikiran Zhang Tai. Zhang Tai secara khusus menggunakan minyak api dan pesawat terbang untuk mendedikasikan para pahlawan yang mengorbankan nyawa mereka di langit teater operasi Selene. Di masa depan, Selene Eagle tidak diperlukan lagi. Sebaliknya, setiap orang bisa menjadi Selene Eagle dan kavaleri udara. Ini adalah sentimen Zhang Tai yang tidak dipahami oleh siapapun. Sebenarnya, Zhang Tai tidak peduli apakah Fury Oil menguntungkan atau tidak. Yang lain menyadari bahwa Zhang Tai sedang mengamati langit dengan tatapan serius seolah-olah dia sedang memenuhi kontrak dan janji suci. Zhang Su berpura-pura batuk 2 kali untuk menarik perhatian Zhang Tai. Saya bersiap untuk mendirikan sekolah pelatihan pilot pertama di kota Suantian hari ini. Pesawat baru tersebut sepertinya belum diberi nama resmi. Jika kami memiliki pesawat jenis baru lainnya, kami mungkin tidak akan dapat membedakannya dengan mudah. Donder, sebagai pengurus umum Zhang Tai, bertanggung jawab atas keuangan Zhang Tai, Zhang Su, sebagai sepupu Zhang Tai, bertanggung jawab mendirikan Korps Naga Api di wilayah Karunia Naga Api. Dengan uang dan pisau, sebagai orang dengan kekuatan tempur tertinggi. Zhang Tai tidak perlu peduli dengan urusan di wilayah Karunia Naga Api sama sekali karena semuanya akan berjalan lancar di dalamnya. Sampai sekarang, Zhang Tai sudah pandai menggunakan cara-cara yang biasanya dilakukan oleh tokoh-tokoh besar. Sebut saja kavaleri udara tipe 1.
Zhang Tai memberi nama pesawat itu dengan santai sebelum mengingatkan Zhang Su, pertama-tama kita dapat memilih sekelompok kru yang bisa mengemudikan pesawat layang. Mereka mungkin dengan mudah memahami keterampilan mengemudi pesawat. Setelah membaca brosur pilot yang kamu susun selama beberapa hari. Bahkan aku bisa mengemudikan pesawat sekarang. Zhang Su menjawab sambil tersenyum. Kastil Besi Hitam bab 1222, Keyakinan. Pada pagi hari tanggal 8 Februari Bai Zhengnan meninggalkan wilayah karunia naga api. Setelah itu, Zhang Su dan Donder meninggalkan puncak Xuantian. Zhang Su akan mengorganisir Korps Naga Api dengan mengintegrasikan pasukan lapis baja lokal ke dalam wilayah karunia naga api. Donder melakukan tur inspeksi resmi pertamanya di wilayah Zhang Tai. Menurut kata-kata Donder, setelah ia menjadi pengurus umum wilayah karunia naga api, ia harus menguasai segalanya di wilayah karunia naga api, termasuk populasi, sumber daya, tanah, pajak kota dan klan-klan besar setempat serta tokoh-tokoh berpengaruh. Dia harus mengingat semuanya dalam-dalam. Untungnya, Donder datang ke wilayah karunia naga api bersama beberapa asisten andal dari Bank Raja Wali Emas. Dengan bantuan para asisten ini, dia perlahan-lahan bisa mengatur urusan keuangan dan bisnis di wilayah karunia naga api. Lu Zongming dan Lin Huangxi juga meninggalkan wilayah karunia naga api. Namun, sebelum mereka pergi, mereka memberitahu Zhang Tai bahwa mereka ingin bergabung dengan wilayah karunia naga api. Hal itu membuat Zhang Tai berseru bahwa ia mempunyai popularitas yang begitu tinggi. Berita bahwa Lu Zongming dan Lin Huangxi ingin bergabung dengan Sekte Naga Besi bukanlah hal yang sepele bagi Zhang Tai dan Sekte Naga Besi. Tentu saja, Zhang Tai memberikan sambutan hangat kepada Lu Zongming dan Lin Huangxi. Mereka adalah dua ksatria. Setelah Lu Zongming dan Lin Huangxi bergabung dengan Sekte Naga Besi, jumlah ksatria di Sekte Naga Besi meningkat dari 3 menjadi 5 sekaligus, termasuk 2 ksatria bumi dan 3 ksatria besi hitam. Kekuatan pertempuran seperti itu menduduki peringkat teratas di wilayah militer Timur Laut. Lu Zongming dan Lin Huangxi meninggalkan wilayah karunia naga api untuk menangani urusan ilmu pedang Minling di Provinsi Guzu. Setelah itu, mereka akan bergabung dengan Sekte Naga Besi bersama murid-murid mereka. Setelah Zhang Tai mengembalikan airboatnya ke Sekte Fantasi Tai, airboat yang dijanjikan oleh hukum emas dan kekuasaan untuk dihadiahkan kepadanya masih disesuaikan sesuai permintaan Zhang Tai, yang akan memakan waktu 2 bulan lagi. Oleh karena itu, hanya perahu udara Bai Suxian yang tersedia di Sekte Naga Besi. Zhang Tai secara langsung menyuruh orang mengirim Lu Zongming dan Lin Huangxi kembali ke Provinsi Guzu dengan menggunakan kapal udara. Airboat hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 hari untuk melakukan perjalanan pulang pergi antara Provinsi Yuzhou dan Provinsi Guzu. Sebaliknya, mereka membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan dengan pesawat. Setelah Lu Zongming dan Lin Huangxi menangani urusan Sekte Ilmu Pedang Minling di Provinsi Guzu, mereka akan diangkut kembali dengan perahu udara Bai Suxian. Lu Zongming dan Lin Huangxi memilih puncak musim semi abadi sebagai markas mereka di Sekte Naga Besi. Oleh karena itu, segera setelah Lu Zongming dan Lin Huangxi pergi, Zhang Tai menjemput Lu Yishan dan memberinya 1 juta koin emas untuk pembangunan rumah dan fasilitas di Immortal Spring Peak. Sedangkan untuk pembangunan rumah dan istana, 1 juta koin emas adalah jumlah yang besar. Pembangunan puncak Xuantian baru saja menghabiskan biaya lebih dari 1 juta koin emas. Setengah tahun yang lalu, bahkan sebuah villa dan halaman biasa yang luasnya sekitar 700 meter persegi di luar kota Xuantian akan berharga lebih dari 10 juta koin emas. Akibat bencana angka berdarah tersebut, harga tanah di luar kota merosot tajam. Sekarang Lu Zongming dan Lin Huangxi datang ke sini untuk berlindung. Tentu saja Zhang Tai tidak akan pelit dalam masalah ini. Zhang Tai menerima Lu Yishan di aula utama Sekte Naga Besi. Setelah memberikan cek emas kepada Lu Yishan, Zhang Tai menyadari bahwa Lu Yishan agak aneh hari ini. Setelah mengambil cek emas itu, Lu Yishan masih di sana seolah ingin mengatakan sesuatu kepada Zhang Tai. Apakah kamu mempunyai masalah? Silakan, aku mendengarkan. Zhang Tai bertanya pada Lu Yishan dengan lugas. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Lu Yishan mengertakkan gigi dengan wajah memerah seolah dia sudah mengambil keputusan. Setelah itu, dia berlutut di depan Zhang Tai dan bersujud dengan keras di depan Zhang Tai sebanyak 3 kali. Maaf atas kekasaran saya, seluruh klan Lu ingin melayani guru dengan upaya penuh kami. Tak satu pun dari klan Lu yang berani mengkhianati guru, jika tidak, kita akan dimusnahkan oleh Tuhan. Setelah mendengar kata-kata Lu Yishan, Zhang Tai tertegun sejenak. Lalu, dia melirik ke arah Lu Yishan yang sedikit kesal. Sementara itu, Zhang Tai berubah serius ketika dia bertanya, apakah kamu ingin menjadi mirmidenku? Ya Tuan, apakah itu niatmu atau niat Lu Clan secara keseluruhan? Sudahkah Anda bernegosiasi dengan para tetua Lu Clan? Saya sudah bernegosiasi dengan para tetua Lu Clan. Lu Clan secara keseluruhan ingin melayani guru dengan upaya penuh kami. Lu Yishan meletakkan kedua tangannya secara horizontal di depan lututnya. Di saat yang sama, dahinya menyentuh telapak tangannya.
Sikap ini menunjukkan bahwa dia sepenuhnya mengakui kesetiaannya kepada Zhang Tai. Zhang Tai terdiam beberapa saat, Lu Yishan hanya mempertahankan sikap ini untuk menyampaikan ketulusannya kepada Zhang Tai. Zhang Tai tahu bahwa Lu Yishan pasti sudah mendengar kabar bahwa Li Tao menjadi Myrmidonnya. Jika dia setuju untuk menjadikan Lu Yishan sebagai Myrmidonnya juga, semua individu dan klan lain yang telah menjalin hubungan dengan Zhang Tai dan sangat menghargai prospek serta moralitasnya akan menaiki kapal besar Zhang Tai. Pilihan Lu Clan masih dalam ekspektasi Zhang Tai. Selain mempekerjakan Myrmidon atas inisiatifnya sendiri, banyak orang yang merekomendasikan diri mereka untuk menjadi Myrmidon. Banyak klan besar di negara Taixia selalu memiliki banyak tamu berbakat, yang selalu merekomendasikan diri mereka kepada klan besar tersebut. Jika bakat mereka disukai klan-klan besar atau mereka memberikan jasa yang besar, mereka akan berpromosi ke Myrmidon. Tepatnya, Zhang Tai tergerak oleh uban Lu Yishan. Baiklah, bangunlah. Mulai hari ini, kamu adalah Myrmidonku. Ingatlah untuk menyelesaikan tugas saya dengan tulus nanti. Aku akan memperlakukan Lu Clan dengan baik. Terima kasih, Yang Mulia. Lu Yishan memberi hormat lagi kepada Zhang Tai sebelum bangun dengan ekspresi bersemangat. 6. Kamu bisa berangkat kerja. Lu Yishan bergerak mundur. Tidak sampai dia mencapai gerbang dia berbalik dan pergi. Lu Yishan mencoba yang terbaik untuk bergerak pelan kalau langkah kakinya bergema di sekitar aula. Lebih dari 1.000 orang dapat mengadakan upacara atau pesta di aula utama. Namun, aula utama saat ini kosong. Lantai mengkilap yang terbuat dari batu obsidian hampir bisa memantulkan bayangannya. Beberapa pilar kayu cendana besar di aula utama mengeluarkan sedikit aroma kayu cendana yang memenuhi aula utama. Baru setelah melihat Lu Yishan pergi, Zhang Tai menghela nafas dalam-dalam. Dia mengambil cangkir dan menyesap teh penghormatan. Setelah itu, dia membelai permukaan halus cangkir porselen yang semakin dingin sambil menundukkan kepalanya dan memasuki meditasi. Berbeda dari ketegasan dan semangat tak kenal takut Li Tao, Lu Yishan lebih berpengalaman, mantap, dan teliti. Oleh karena itu, Lu Yishan juga memenuhi syarat untuk menjadi Myrmidonku. Mengingat hal yang sama, Li Tao mungkin akan memberiku kejutan, namun, Lu Yishan tidak akan pernah melakukan kesalahan apapun. Kelompok bisnis konstruksi Three Rocks memiliki kekuatan yang besar dan memenuhi syarat untuk membangun kota kelas A. Dengan grup bisnis Myrmidon dan konstruksi seperti itu, masalah saya dalam konstruksi akan lebih sedikit. Lu Yishan adalah Myrmidonku, cucu Lu Yishan adalah muridku. Oleh karena itu, saya adalah pemilik sekaligus penguasa klan Lu. Tampaknya klan Lu memang ingin sekali berdiri di sisiku. Mengapa Lu Clan begitu cemas? Selain sangat memikirkan prospekku dan mempercayai moralku, aku khawatir mereka juga merasakan krisis seperti Lu Zongming dan Lin Huangxi. Menghadapi situasi yang membuat semua pahlawan ingin mencari perlindungan, Zhang Tai tidak terpesona oleh kesuksesan sementara dan situasi yang luar biasa. Sebaliknya, dia tetap mempertahankan pengakuan dan wawasannya yang bijaksana. Lu Zongming dan Lin Huangxi melihat krisis yang akan datang, Lu Clan juga melihat krisis yang akan datang. Ketika bencana yang melibatkan tokoh-tokoh berdarah menyebar ke seluruh negara Taixia, semua orang telah menyaksikan krisis ini. Menghadapi krisis sistematis seperti itu, semua makhluk hidup cerdas menggunakan naluri mereka untuk bekerja sama satu sama lain. Sebenarnya, baik Lu Zongming, Lin Huangxi, maupun klan Lu tidak memiliki pemahaman yang lebih dalam dan tajam tentang datangnya krisis. Karena Zhang Tai telah lama mengalami pemusnahan di banyak anak benua sebelum datang ke negara Taixia. Zhang Tai menyaksikan banyak negara dimusnahkan dan banyak orang menjadi budak dan mati berjalan. Namun, pemusnahan anak benua Wei hanyalah awal dari perang suci ini. Zhang Tai juga bekerja sama dengan Heaven's Fortune Sect dan Lord Guangnan's Mansion. Yang kuat bisa menemani kesepian dan bintang. Namun, setelah menyaksikan bagaimana puluhan ribu ksatria manusia dan ksatria iblis saling bertabrakan dengan sengit di alam elemen tanah, Zhang Tai tidak berani mengatakan bahwa dia kuat sampai sekarang. Kadang-kadang, bahkan kehidupan seorang ksatria bumi pun sangat sepele. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencari kerja sama dengan organisasi yang lebih kuat. Siapakah yang berkuasa? Sebelumnya, Zhang Tai bingung dengan konsep yang kuat. Dia merasa bahwa tuannya Zhao Yuan bisa menjadi orang yang kuat. Namun, setelah kembali dari alam elemen tanah, dia memiliki definisi yang lebih jelas tentang konsep seseorang yang kuat, seseorang yang dapat bertahan dari kepungan puluhan ribu ksatria iblis memenuhi syarat sebagai seorang yang kuat. Zhang Tai menyadari bahwa dia terlalu jauh dari dunia itu. Sekarang dia bukan orang yang kuat, dia hanya bisa bekerja sama dengan yang lain. Seperti apa yang dikatakan Elzida dalam suratnya, apa yang disebut masa depan hanyalah kombinasi dari banyak kemungkinan. Masa depan tidak pasti. Tidak peduli seberapa tajam kartu truf yang dimiliki iblis, tidak peduli seberapa buruk situasi yang dihadapi manusia, manusia akan selalu memiliki harapan selama itu terjadi pada saat-saat terakhir. Pilihan atas berbagai kemungkinan di masa depan ada di tangan yang paling berkuasa.
Zhang Tai bersikeras untuk menjadi lebih kuat melalui kultivasi individu atau bersatu dengan lebih banyak orang. Setelah menetap dan bersiap untuk pengembangan lebih lanjut, Zhang Tai menemukan bahwa hanya sedikit orang yang bisa dipercaya di sisinya karena dia hanya memperhatikan budidaya individu selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Zhang Tai mendengar langkah kaki yang tajam dari gerbang aula utama saat dia mengangkat kepalanya. Bai Suxian memasuki aula utama sambil mengayunkan tubuhnya. 2000 pejuang pemberani yang dihadiahkan oleh Istana Tuan Guangnan telah tiba di puncak Xuantian. Kastil Besi Hitam bab 1223 berada di jalur yang benar. Saat Zhang Tai menghela nafas dalam hati bahwa dia tidak memiliki terlalu banyak orang yang dapat diandalkan di sisinya, Bai Suxian membawakannya kabar baik. Hujan yang tepat waktu. Zhang Tai segera bangkit dari kursi sambil bertanya dengan gembira, benarkah? Mereka tinggal di kota Xuantian yang tidak jauh dari sini. Oleh karena itu, saya membawanya ke sini. Kenapa kamu begitu bersemangat? Haha, kenapa tidak? Itu adalah hadiah dari kakak iparku dan bisa menyelesaikan masalahku dengan segera. Zhang Tai melingkarkan lengannya di pinggang Bai Suxian sambil mencium wajahnya, sehingga menimbulkan suara, "Mu, istriku benar-benar asisten yang baik." Setelah mendengar pujian Zhang Tai, Bai Suxian merasa sangat senang dan wajahnya menjadi berkilau meskipun dia berkata, menjengkelkan. Lihat penampilan Bai Suxian yang mempesona, kekhawatiran Zhang Tai menghilang seketika. Saya punya teman, saudara laki-laki, kepercayaan, relasi, tempat berlindung terakhir, dan asisten yang baik di rumah. Apa yang saya khawatirkan? Itu hanya perang suci. Saya akan selalu memiliki tindakan balasan. Siapa peduli? Ayo pergi, kita akan melihatnya. Zhang Tai berkata dengan penuh semangat. Melihat apa? Tentu saja para pejuang yang berani mati. Biarkan mereka datang untuk meninjau Anda. Bai Suxian melihat sekeliling istana kuil leluhur sambil mengangguk, di sini luas. Itu bisa menampung 2000 orang jika mereka berdiri berdekatan. Sekarang orang-orang itu telah dihadiahkan kepadamu, sebagai pejuang pemberani. Mereka harus menghadiri upacara untuk mengakui pemiliknya tanpa gangguan apapun. Tempat ini cocok untuk mereka. Ritual pengakuan pemilik? Zhang Tai bertanya karena penasaran. Tentu saja petarung yang berani mati harus mengenali pemiliknya. Jika tidak, siapapun dapat memerintahkannya. Siapa yang berani memihak orang-orang seperti itu? Bai Suxian berkata dengan tatapan arogan. Para petarung berani pasir emas yang dilatih oleh Istana Lord Guangnan terkenal di seluruh negeri Taixia. Bagus, aku ingin melihatnya. Zhang Tai berkata dengan penuh harap. Zhang Tai tahu bahwa kakak laki-lakinya telah menguasai sebuah negara kecil di anak benua Chaosang bernama Negara Angin Abadi. Zhang yang menyukai negara ini karena negara ini dapat melatih para pejuang pemberani yang memiliki hubungan darah dan berani mati. Sulit untuk melatih pejuang yang berani mati. Pejuang pemberani yang dilatih dengan metode rahasia berbeda memiliki kemampuan berbeda. Menurut Zhang Yang, negeri Angin Abadi hanya bisa melatih ratusan pejuang berani mati yang memiliki ikatan darah setiap tahunnya. Selain itu, mereka membutuhkan waktu 10 tahun lagi untuk melatih sekelompok pejuang berani mati yang terikat darah. Gelombang pertama pejuang berani mati yang dilatih oleh Negara Angin Abadi untuk kelompok bisnis Jinwu dan Zhang yang akan tersedia tahun depan. 2000 pejuang Golden Sat yang berani mati jelas merupakan hadiah yang luar biasa. Saat mengetahui bahwa Zhang Tai sangat berharap pada para petarung Golden Sat yang berani mati itu, Bai Suxian pun bertepuk tangan. Setelah Bai Suxian bertepuk tangan, dua lelaki tua keriput berjubah hitam dan bertopi tanduk binatang yang tampak aneh memasuki aula utama, diikuti oleh sekelompok orang, pria dan wanita, tua dan muda. Zhang Tai memandangi para pejuang pemberani yang memiliki ikatan darah dan menemukan bahwa mereka tidak berbeda dari orang normal. Semuanya bersemangat dengan mata jernih. Kebanyakan dari mereka berusia sekitar 30 tahun. Hanya sedikit dari mereka yang sudah tua dan berjanggut abu-abu. Sebagian kecil dari mereka berusia 40-an dan 20-an. Orang-orang ini sangat disiplin. Mereka terkoordinasi dengan baik dalam tindakan. 2000 orang berdiri diam dan rapi di aula utama tanpa suara apapun. Setelah 2000 orang masuk, aula utama akhirnya menjadi penuh dan ramai. Putri, Tuan, semua pejuang pemberani yang memiliki ikatan darah telah tiba. Kedua lelaki tua aneh itu datang ke depan Zhang Tai dan Bai Suxian sebelum memberitahu mereka dengan hormat. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda, kakak laki-lakimu memberitahuku bahwa mereka adalah pengrajin budak rumahan yang dilatih sesuai dengan ortodoksi pejuang pemberani. Apa yang bisa mereka lakukan untuk kita? Zhang Tai bertanya pada Bai Suxian. Pengrajin dan budak rumahan lebih rendah dibandingkan pejuang yang berani mati. Bai Suxian memberitahu kedua lelaki tua itu, kamu bisa memperkenalkan mereka kepada kami. Iya, Tuan Putri, di antara 2000 orang, ada 1700 laki-laki 300 perempuan. Di antara laki-laki, ada 300 pejuang LV6, 200 pejuang LV7, 100 pejuang LV8,
50 pembunuh LV9 dan 850 pengrajin seperti pandai besi, penjahit, pembuat perkakas, tukang kebun, tukang sepatu, tukang kayu, akuntan, dokter, pramugara, petani, operator mesin pembeda, insinyur dan juru tulis. Di antara 300 wanita, terdapat 100 petarung wanita dari LV6 hingga LV9 yang bisa menjadi pelayan dan menggunakan kristal penginderaan jarak jauh. 200 perempuan tersebut termasuk tukang kebun, pekerja bordir, juru masak, aktris, ahli musik, perawat dan akuntan. Lebih dari 150 dari mereka dapat menguasai banyak pekerjaan. Zhang Tai benar-benar terkejut dengan para petarung yang berani mati tersebut. Apa perbedaan antara petarung berani mati Golden Sat yang dilatih oleh Istana Lord Guangnan dan petarung berani mati terikat darah yang dilatih oleh Negeri Angin Abadi di anak benua Chaosang? Petarung Golden Sat berani mati yang dilatih oleh Istana Lord Guangnan menjaga semangat dan kecerdasan mereka. Mereka tidak ada bedanya dengan rakyat jelata. Setiap pejuang Gold Sat yang berani mati dapat mencapai prestasi yang semakin besar melalui pengembangan terus-menerus di jalan yang mereka pilih. Namun, jika Anda ingin salah satu dari mereka mati demi Anda, mereka tidak akan ragu melakukannya. Bai Suxian menjelaskan, para pejuang pemberani yang memiliki ikatan darah dan dilatih oleh negara angin abadi di anak benua Chaosang hanyalah salah satu pejuang pemberani di negara Taixia. Para pejuang pemberani yang memiliki ikatan darah dan mati akan kehilangan sebagian dari semangat dan kecerdasan mereka setelah mereka dilatih dengan baik. Oleh karena itu, mereka hampir tidak dapat memperoleh terlalu banyak perkembangan dan prestasi dengan cara mereka sendiri. Meskipun mereka setia kepada pemiliknya dan tidak akan menyakiti pemiliknya, mereka hanya bisa berfungsi sebagai umpan meriam dan alat untuk mengancam orang lain. Meskipun demikian, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan hal lain atau memasuki tahapan yang lebih tinggi. Selain itu, hanya laki-laki yang bisa dilatih sebagai pejuang berani mati yang memiliki ikatan darah. Para pejuang yang berani mati dan memiliki ikatan darah adalah pejuang yang sangat rendah diri. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Setelah mendengar kata-kata Bai Suxian, Zhang Tai terdiam. Tentu saja, Bai Suxian tidak tahu bahwa kakak laki-lakinya telah menguasai negeri angin abadi di anak benua Chaosang dan bisa meminta mereka melatih para pejuang pemberani yang memiliki ikatan darah. Oleh karena itu, komentarnya tentang pejuang pemberani yang memiliki ikatan darah dan berani mati dapat dipercaya. Namun, mereka yang bisa melatih para pejuang pemberani di negara Taixia bukanlah orang atau klan biasa. Zhang yang telah menghabiskan banyak uang untuk mengendalikan negara kecil yang bisa melatih pejuang pemberani. Sebagai seorang putri ksatria dari Istana Lord Guangnan, Bai Suxian adalah orang yang pilih-pilih. Namun, itu tidak berarti bahwa hal-hal yang tidak dipuji olehnya tidak akan membantu Zhang Tai. Ketika saya dikacaukan beberapa tahun yang lalu, kakak laki-laki saya mengendalikan negara angin abadi di anak benua Chaosang jika ada kemungkinan bahaya. Saya diberitahu bahwa negara angin abadi dapat melatih pejuang yang berani mati. Zhang Tai memberitahu Bai Suxian dengan jujur. Bai Suxian menjulurkan lidahnya dengan cara yang lucu sambil menepuk dadanya dan berkata, kalau begitu, aku tidak bisa mengatakan itu di depan kakak laki-lakimu. Ho, senang kamu mengetahuinya. Apakah sangat sulit untuk melatih para pejuang Golden Sat yang berani mati ini? Tentu saja sulit. Bahkan Istana Lord Guangnan hanya bisa melatih sekitar 1000 Golden Sat petarung berani mati dalam setahun. Orang-orang ini adalah hasil kerja rumah Tuan Guangnan selama 2 tahun. Bagaimana mereka mengenali pemiliknya? Lakukan saja apa yang mereka suruh. Ini ritual yang mudah. Bai Suxian berkata sambil bergerak ke satu sisi. Setelah beberapa saat, hanya kamu yang bisa berdiri di sini. Mereka hanya bisa melihatmu. Aku akan menunggumu di satu sisi. Zhang Tai mengangguk. Di bawah tatapan penasaran Zhang Tai, salah satu dari dua lelaki tua aneh itu membalikkan tangannya saat dia mengeluarkan benda berbentuk podium berbentuk bangku pohon yang diameternya lebih dari 1 meter dari benda teleportasi luar angkasa portabelnya dan meletakkannya di depan Zhang. Mengikat, setelah itu, dia mengeluarkan sebuah spanduk yang ditutupi dengan tanda aneh dan menempelkannya di bagian belakang alat pohon. Selain itu, satu sisi spanduk itu berwarna hitam, sisi lainnya berwarna merah. Setelah itu, dia mengeluarkan kalung yang terbuat dari tengkorak binatang liar dan memberikannya kepada Zhang Tai. Dia memberi isyarat tangan agar Zhang Tai menaruhnya di lehernya. Setelah itu, dia meminta Zhang Tai untuk berdiri di bangku pohon. Orang tua lainnya mengeluarkan cangkang tertutup dari lengan bajunya dan memberikannya kepada Zhang Tai sebelum berkata, setelah beberapa saat, ketika kita pergi dan meniup seruling kayu, kamu harus membuka cangkang tulangmu. Setelah itu, patahkan jari Anda dan teteskan sedikit darah ke bola hitam bulat kecil di cangkang tulang. Berdiri diam di sini untuk sementara waktu, ketika mereka membuka mata, ritual ini akan berakhir. Begitu mudah, orang tua itu mengangguk. Zhang Tai kemudian menjawab, tidak masalah. Kedua lelaki tua aneh itu lalu pergi. Ketika mereka sampai di tepi tim yang terdiri dari 2000 orang di aula utama,
seorang lelaki tua mengeluarkan seruling hijau dari lengan bajunya dan meniupkan nada merdu yang aneh. Ketika nada merdu bergema di sekitar aula utama, 2000 pejuang pemberani tiba-tiba membuka mata mereka dan menatap Zhang Tai yang berdiri di podium. Mata mereka sangat jernih dan sedikit bingung seperti mata bayi yang baru saja lahir. Karena tertarik pada Zhang Tai, mereka semua memperhatikannya karena penasaran. Zhang Tai terkejut ketika dia buru-buru membuka cangkang tulang itu. Memang ada bola bundar hitam kecil di cangkang tulangnya. Zhang Tai mematahkan giginya dan menjatuhkan sedikit darah ke bola bundar hitam kecil itu. Anehnya, ketika tetes darah pertama Zhang Tai jatuh ke bola bundar hitam, sebagian dari bola hitam bundar itu berubah menjadi emas. Ketika tetes darah keempat Zhang Tai jatuh ke atasnya, seluruh bola bundar itu berubah menjadi emas. Setelah itu, bola bundar emas itu menyebar ke pasir emas dan terbang menuju para petarung pemberani itu. Tentu saja, itu bukanlah pasir emas, melainkan serangga bersayap aneh yang ukurannya sekecil pasir. Total ada 2000 serangga seperti itu. Semuanya terbang ke tempat di bawah lubang hidung para pejuang pemberani itu sebelum mengebor ke dalam lubang hidung mereka seperti terserap ke dalam. Di bawah tatapan mata bunga teratai, setelah serangga-serangga itu terbang ke lubang hidung para pejuang pemberani itu, mereka mengebor ke tempat aneh yang sama di otak mereka. Setelah itu, mereka semua terdiam dan berubah menjadi abu-abu seolah-olah mereka telah menjadi salah satu bagian dari otak mereka. Berkat mata bunga teratainya, Zhang Tai bisa melihat proses ini dengan cermat. Jika tidak, bahkan jika dia membelah tubuh para pejuang pemberani itu dan mencari serangga itu sedikit demi sedikit, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang abnormal. Semua 2000 pejuang pemberani di aula utama telah menutup mata. Namun, 1 menit kemudian, mereka semua membuka mata dan menatap Zhang Tai yang berdiri di podium dengan riasan aneh. Cahaya mata mereka menjadi sangat berbeda dibandingkan saat mereka memasuki aula utama tadi. Zhang Tai pernah melihat cahaya mata yang sama dari mata para penganut gereja dewa kuno yang saleh dan orang-orang yang diselamatkan Zhang Tai dengan memindahkan mereka ke kastil besi hitam. Cahaya mata itu menunjukkan bahwa mereka percaya dan bergantung pada Zhang Tai tanpa syarat, serta bisa mengorbankan diri mereka demi Zhang Tai kapan saja. Seperti apa yang dirasakan ikan saat melihat lautan, dan bagaimana perasaan anak laki-laki saat melihat ayah mereka. Pemilik, 2000 pejuang pemberani berteriak serempak saat mereka semua membungkuk dalam-dalam ke arah Zhang Tai. Betapa tajamnya para pejuang Golden Sat yang berani mati. Zhang Tai menghela nafas dengan emosi, metode pelatihan seperti itu benar-benar hebat. Pada saat ini, Zhang Tai mengingat beberapa cara khusus untuk mengendalikan hewan, yang telah tersebar di antara manusia sebelum bencana. Pada zaman itu, manusia terutama mengadopsi cara-cara seperti itu untuk melatih anjing militer dan anjing polisi. Karena anjing militer dan polisi ini dilatih oleh para profesional di pangkalan profesional, sifat mereka galak. Oleh karena itu, ketika anjing militer dan polisi yang terlatih ini diserahkan kepada polisi dan tentara, pelatih anjing militer dan anjing polisi tersebut akan mengadakan upacara pengenalan pemilik dengan penerima anjing militer dan polisi tersebut sehingga anjing-anjing tersebut dapat menjadi anjing lebih patuh kepada penerimanya. Biasanya penerima anjing-anjing tersebut akan memberikan barang pribadi yang membawa baunya seperti kotak kunci, topi dan beludu untuk pelatihnya. Pelatih anjing militer dan polisi dapat membuat anjing ini sepenuhnya mengikuti perintah pemilik baru melalui bau khusus dengan cara khusus. Demikian pula, apa yang disebut sebagai ritus pengakuan pemilik terhadap pejuang yang berani mati pada dasarnya adalah sebuah proses yang diperlukan untuk mengendalikan orang-orang yang lebih senior daripada anjing. Oleh karena itu, metode ini seharusnya lebih efektif dalam metode rahasia yang lebih besar. Zhang Tai turun dari podium dan mengembalikan kalung aneh serta cangkang tulang itu kepada 2 lelaki tua dari istana Lord Guangnan. Berapa lama efek ritual ini akan bertahan? Umumnya, selamanya, kecuali seseorang di antara mereka berpromosi menjadi ksatria. Namun, pada saat itu, kupikir master itu akan memiliki metode yang lebih baik untuk membuat seorang ksatria mengikuti perintahmu dengan saleh. Zhang Tai mengangguk sambil melihat sekeliling lebih dari 2000 pasang mata yang tertuju padanya. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Dengan 2000 pejuang pemberani, Xuan Tianfeng menjadi kuat sekaligus. Setiap orang menjalankan tanggung jawabnya masing-masing. Sekte Naga Besi akhirnya tampak seperti sekte besar sementara semuanya berjalan lancar. Setidaknya, Zhang Tai akhirnya memiliki penjaga dan pelayan profesional, jika tidak, dia akan selalu merasa malu jika ada beberapa murid perempuan di sisinya. Zhang Tai tidak mempertahankan 2000 petarung berani mati di Sekte Naga Besi. Dia memilih 300 orang dari mereka dan meminta mereka melapor ke Zhang Gui. Mereka akan mengikuti perintah Zhang Gui dan menjaga anggota keluarganya di kota Jinwu. Sedangkan untuk 1700 petarung berani mati di Sekte Naga Besi, maka Zhang Tai memberikan tugas kepada mereka masing-masing. Dengan cara ini, Zhang Tai mengendalikan seluruh Sekte Naga Besi sekaligus. 3 hari kemudian, setelah mengakhiri inspeksi tur pertamanya di wilayah Karunia Naga Api,
Donder kembali ke Sekte Naga Besi. Setelah diberitahu bahwa Zhang Tai mendapatkan 1.700 pejuang pemberani yang memiliki berbagai bakat, Donder segera memilih 30 wanita muda dari mereka dan membeli sejumlah perangkat komunikasi penginderaan jarak jauh sehingga dapat mendirikan badan intelijen master pertama di Iron Dragon Sekte. Dengan cara ini, setiap perintah Zhang Tai dapat disampaikan ke seluruh komite perwakilan lokal di setiap kota yang berafiliasi dengan wilayah karunia naga api secara tepat dan tepat waktu melalui saluran yang. Setelah Zhang Tai kembali ke wilayah karunia naga api selama 1 minggu, segala sesuatu di wilayah karunia naga besi dan naga api secara bertahap berada di jalur yang benar. Zhang Tai perlahan-lahan menguasai wilayah karunia naga besi dan sekte naga besi. Pemimpin klan Wang dari Istana Yusun di kota Ningan juga menjadi Myrmidon ketiga yang diterima Zhang Tai di wilayah karunia naga api. Selain itu, hanya setelah beberapa hari, berita bahwa seekor burung besi terbang di langit di luar kota Swantian dan Zhang Tai telah menemukan minyak api sekali lagi mengejutkan seluruh negara Taixia. Ketika Taixia menjadi sibuk dan terkejut dengan perubahan di wilayah karunia naga api, Zhang Tai menerima kabar bahwa armada ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci telah meninggalkan pelabuhan menuju Kerajaan Suci Islandia dari Paus Sarlin melalui kristal penginderaan jauh. Setelah persiapan di musim dingin, pasukan ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci yang dikatakan akan menghancurkan Kerajaan Suci Islandia akhirnya berangkat menuju pelabuhan mereka menuju Kerajaan Suci Islandia. Sehari sebelum mereka berangkat dari pelabuhan, peringatan terakhir yang dikirimkan Kerajaan Cahaya Suci ke Kerajaan Suci Islandia tiba di Saint Petersburg. Kerajaan Cahaya Suci meminta Kerajaan Suci Islandia untuk menyerah kepada mereka tanpa syarat, meninggalkan perlawanan dalam hal apapun, membubarkan gereja dewa kuno. Serahkan semua bidat yang bergabung dalam pembunuhan pendeta utama Kerajaan Cahaya Suci, membayar kompensasi yang sangat besar dan berlutut untuk kedatangan utusan khusus Kerajaan Cahaya Suci. Tentu saja Saint Petersburg menolaknya. Oleh karena itu, pada hari kedua, Korps Ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci berangkat dari pelabuhan menuju hutan belantara es dan salju. Kastil Besi Hitam Bab 1224, Gejolak di Kepulauan Ewentra. Pada akhir Maret, angin dingin dari sabuk angin utara setan di hutan belantara es dan salju bertiup melintasi Selat Oro hingga ke selatan. Ketika mencapai 600 mil lagi di selatan Pulau Saint Herner dan tiba di Pulau Arkray, cuaca berubah menjadi sejuk. Dinginnya angin tidak bisa dirasakan lagi. Sebagai pulau besar paling makmur di Kepulauan Ewentra, penghubung yang menghubungkan bagian utara dan selatan Kepulauan Ewentra serta pusat politik seluruh Kepulauan Ewentra. Pulau Arkray mencakup luas lebih dari 2.400 mil persegi. Parlemen Otonom Kepulauan Ewentra didirikan di Pulau Arkray. Di wilayah laut Kepulauan Ewentra, pulau-pulau yang lebih besar dari Pulau Arkray tidak sejahtera Pulau Arkray, pulau-pulau yang lebih kecil dari Pulau Arkray tidak dapat menandingi Pulau Arkray di latar belakang. Sebagian besar sekte besar yang membangun kekayaan dalam perdagangan dan perdagangan di Kepulauan Ewentra berasal dari Pulau Arkray. Oleh karena itu, Pulau Gantiadu dan Pulau Sinira tidak menjadi pusat politik Kepulauan Ewentra, Pulau Saint Herner dikalahkan oleh Pulau Arkray juga. Angin dari hutan belantara es dan salju telah berubah menjadi sehangat angin musim semi, namun arus dingin lain dari benua barat membuat seluruh Pulau Arkray menjadi dingin seolah-olah musim dingin telah tiba. Setelah menerima kabar bahwa armada ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci di benua barat telah berangkat dari pelabuhan, suasana seluruh wilayah laut Kepulauan Ewentra menjadi semakin intens. Saat armada ekspedisi Armada Cahaya Suci secara bertahap mendekati Kepulauan Ewentra, seluruh Pulau Arkray diganggu oleh gelombang kekuatan jahat, khususnya Parlemen Otonom Kepulauan Ewentra. Pada tanggal 26 Maret para anggota Parlemen Otonom bertengkar di ruang konferensi hanya untuk pemungutan suara undang-undang mobilisasi untuk duel. Karena para anggota Parlemen Otonom mempunyai perbedaan pandangan yang besar, Ibu Olina, Presiden Parlemen, membiarkan kedua partai melakukan debat publik. Yang disebut debat publik hanyalah pertengkaran yang teratur. Saudara-saudara, kami sudah menerima kabar dari Dewan Maritim kemarin. Armada ekspedisi Armada Cahaya Suci telah tiba di Teluk Laut Sukbi 2 minggu lalu. Mereka sedang menyelesaikan pengisian terakhir, berdasarkan kecepatan Korps Ekspedisi Kekaisaran Cahaya Suci. Seperti yang Anda ketahui, mereka mungkin akan tiba di wilayah laut Kepulauan Ewentra pada hari yang sama bulan depan karena jaraknya hanya kurang dari 20.000 mil laut. Paling lambat pertengahan hari Jumat, armada yang kuat akan tiba. Sebagai anggota Kerajaan Suci Islandia, tentunya kita wajib melawan penjajah. Namun, masalahnya apakah perlawanan kita ada artinya? Apa arti perlawanan kita? Akankah hasilnya berbeda dengan memperlakukan lebih banyak orang sebagai umpan meriam? Saat itu, seorang pria berusia 50-an mengutarakan pendapatnya di mimbar sambil menyemprotkan air liurnya ke segala arah. Pria tersebut adalah Levins Hill, Ketua Marga Levins di Pulau Bali dan anggota DPRD Kepulauan Ewentra. Mungkin karena dia kurang mendapat kesempatan berpidato di sini, Levins Hill terlihat sedikit bersemangat.
Pada pertengkaran sebelumnya, rambut lelaki tua ini tampak agak berantakan. Jika tidak Nona Olina menyuruh penjaga menerobos masuk dan memisahkan kedua pihak tepat waktu, pria-pria ini mungkin sudah lama mulai membuat pertunjukan tinju karena kegembiraannya. Levins Hill lah yang paling menentang UU mobilisasi duel. Itu kurang lebih di luar imajinasi orang, namun, hal itu masih bisa dimengerti. Karena semua orang di Kepulauan Ewentra mengetahui hubungan antara klan Levins dan klan Renard di Pulau Bali. Levins Hill adalah seekor anjing anggun milik Connor, kepala klan Renard Clan. Connor selalu diam di ruang konferensi. Namun, semua orang tahu bahwa Levins Hill telah mengungkapkan segalanya untuk Connor. Tentu saja sikap klan Levins sama dengan sikap Renard Connor. Meskipun Levins Hill berbicara karena kegembiraan, banyak anggota parlemen otonom di bawahnya tidak memandangnya sama sekali, sebaliknya. Mereka mengintip ke arah Connor yang berada jauh di bawah mimbar presiden. Seperti biasa, Connor tetap mengenakan setelan jas abu-abu indah ala barat sebagai wakil presiden parlemen otonom. Rambut Connor yang berwarna abu-abu kecoklatan disisir rapi. Di bawah cahaya lampu fluorid di langit-langit, rambutnya berkilau dengan cahaya lembut seperti lilin. Bahkan lalat pun akan menyelinap di rambutnya. Connor memperhatikan Levins Hill dengan tenang dengan mata berkaca-kaca. Cahaya lampu fluorid yang sama terlihat lebih terang daripada hidung mancung pria ini dan dagunya yang tegas dan keras kepala. Kedua rongga mata yang dalam itu seperti lubang yang gelap gulita, sedangkan penglihatan di lubang yang dalam itu membingungkan dan mendalam. Nona Olina sedang duduk di mimbar yang lebih tinggi di belakang Connor dengan gaun panjang sutra hitam dan riasan halus, sederhana dan elegan. Mungkin karena pernah melahirkan dan menyusui bayi, Bu Olina terlihat lebih dewasa dan feminim. Dia brilian. Di setiap konferensi, para anggota parlemen otonom yang mengintipnya di depan umum pasti terpesona dengan pesona Bu Olina. Ru Jin Geng Jia Zeng Zeng Risang, Yi Ge Mei Yan Dao Ji Dian De Cheng Sunuren, Yi Ge Guafu, Zai Jia Bisnis, Yin Wei Da Jia Do Zidao Ze Ge Nuren Si Sei De Jin Luan. Rubah seksi yang terkenal di Kepulauan Ewentra ini sudah menjadi presiden parlemen otonomi Kepulauan Ewentra. Kelompok bisnis Navy Blue Castle tumbuh semakin sejahtera. Seorang janda dewasa yang sangat menawan dan didorong oleh kekuasaan dan kekayaan akan membuat pria merasa yakin. Namun, semua pria hanya bisa tahan karena mereka semua tahu milik siapa wanita ini. Seperti Connor, Bu Olina yang duduk di posisi tertinggi juga tetap terlihat tenang. Selain itu, dia juga terlihat sedikit lelah karena semua orang tahu bahwa wanita ini telah berusaha sekuat tenaga akhir-akhir ini untuk menanggapi kedatangan armada ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci. Banyak anggota parlemen laki-laki yang terpesona melihat penampilan Ibu Olina. Hanya sedikit orang yang memperhatikan bahwa Nona Olina mengenakan gaun panjang berwarna hitam murni dengan bros berlian perak di dadanya. Korps ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci menugaskan 2 pendeta tahta dan 5 pendeta utama dari paroki timur. Bagaimana Pulau Suci Islandia bisa melawan kekuatan sebesar itu? Apakah itu berguna bagi kita semua untuk melawan mereka? Levins Hill dengan lantang mengulangi berita terburuk yang diketahui semua orang, meskipun yang lain tidak menyukainya, mereka tidak bisa membantahnya. Menurut Anda, apakah kita angkat tangan saja dan menunggu ditangkap? Belle Phyllis di mimbar lain bertanya kepadanya dengan marah. Apakah maksud Anda kita harus menyerah karena kekuatan musuh? Apakah kita juga menyerah jika musuh kita adalah iblis? Jika demikian, bagaimana dengan wajah yang mulia? Kamu pengkhianat. Setelah Belle tua mengundurkan diri sebagai anggota parlemen otonom, cucunya mengambil alih posisinya dan menjadi anggota parlemen otonomi Ewentra. Hubungan antara klan Belle di Pulau Saint Herner dan Nona Olina yang berasal dari pulau yang sama sudah diketahui secara universal. Undang-undang mobilisasi duel ini hampir bisa dikatakan sebagai duel antara presiden dan wakil presiden parlemen otonomi Ewentra. Tidak peduli apapun, Junior Belle masih agak muda. Levins Hill langsung menangkap celah dalam pertanyaan Junior Belle yang marah sambil tersenyum. Saya melakukan ini berdasarkan pendapat yang mulia. Tuan Belle harus mengingat sifat armada campuran Ewentra. Sesuai perjanjian, ia berfungsi sebagai armada garnisun lokal. Selama ini pengeluaran armada campuran Ewentra selalu dialokasikan oleh parlemen otonom kita. Kecuali jika diserang oleh setan, armada campuran Ewentra harus dipimpin oleh parlemen otonomi Ewentra. Makanya saya menentang UU mobilisasi duel. Selain mengeksploitasi komando parlemen otonomi Ewentra mengenai armada, tindakan ini juga menguras kekuatan keseluruhan Kepulauan Ewentra dan memasukkannya ke dalam perang tanpa harapan. Ini melanggar perjanjian yang telah kami buat dengan Yang Mulia. Jika kita meloloskan tindakan ini, kita mengkhianati negara dan Yang Mulia dengan cara yang bodoh. Saya menentang pengesahan tindakan ini karena saya ingin menyelamatkan Kepulauan Ewentra dan menjaga reputasi Yang Mulia. Levins Hill tampil fasih di mimbar. Kata-katanya mempercantik dirinya, sementara itu, dia menyiramkan baskom berisi air kotor ke arah Junior Belle.
Seluruh ruang konferensi menjadi gempar karena kedua belah pihak menyalahkan oposisi karena mengkhianati negara. Itu sudah merupakan diksi yang sangat serius. Selain itu, dari hasil perdebatan tersebut, Levins Hill seolah mengambil angin. Levins Hill berperilaku ramah. Kamu bastard dan pengecut. Belle Phyllis menjadi gila ketika dia langsung melompati mimbar dan meninju wajah Levins Hill. Levins Hill menghindar, alhasil, Belle Phyllis meninju bahu Levins Hill. Kedua orang itu kemudian mulai bergulat satu sama lain dan terjatuh pada saat bersamaan. Sejumlah besar anggota parlemen buru-buru bergegas dan berkerumun untuk memisahkan mereka, menyebabkan tempat itu kembali kacau balau. Dalam kericuhan tersebut, Presiden memukul mimbar dengan palu sebanyak 3 kali. Setelah itu, Junior Bell dan Levins Hill dipisahkan. Levins Hill tampak malu dengan rambutnya yang berantakan. Ada memar di wajahnya. Selain itu, Junior Bell kehilangan 2 kancing dengan 2 jejak kaki di celananya. Sebagai anggota parlemen mempunyai perbedaan pandangan yang besar. Kami hampir tidak bisa mencapai kesepakatan. Kami tidak akan memberikan suara pada tindakan tersebut hari ini. Mari kita lanjutkan besok, penundaan. Kata Bu Olina tak berdaya sambil berdiri dan meletakkan palu panjang. Setelah melirik lagi ke tempat itu, dia meninggalkan mimbar dengan tenang. Connor menundukkan kepalanya dan merapikan dokumen-dokumennya. Namun, saat dia mengangkat kepalanya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Kastil besi hitam bab 1225, daftar nama orang mati. Setelah meninggalkan mimbar Parlemen Otonomi Ewentra, Ibu Olina meninggalkan ruang konferensi melalui terowongan profesional yang diisolasi oleh pagar kayu birch berwarna gelap di seberang kursi anggota parlemen. Sebagai Presiden Parlemen Otonom Ewentra, Ibu Olina bekerja di alun-alun parlemen. Tentu saja, dia menikmati semua keistimewaan di sini. Saat Bu Olina berjalan menuju gerbang, 2 penjaga membuka pintu. Aula konferensi masih berisik sampai Bu Olina pergi dari sana. Penundaan konferensi ini tidak berarti bahwa perselisihan dan perbedaan pendapat telah berakhir. Sebaliknya, mengingat situasi di ruang konferensi, perbedaan dan konflik antar klan besar di Kepulauan Ewentra sudah terbuka dan menjadi semakin sengit. Dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya sebelum berita bahwa armada ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci berangkat dari pelabuhan menuju Kerajaan Suci Islandia terkonfirmasi. Bagian dalam Parlemen Otonomi Ewentra selalu dalam keadaan damai. Namun, sejak berita bahwa armada ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci berangkat dari pelabuhan menuju Kepulauan Ewentra tersebar ke seluruh Ewentra, suasana di dalam Parlemen Otonomi Ewentra berangsur-angsur berubah. Saat ini, aksi tersebut ibarat sumbu yang meledakkan bom di Parlemen Otonom Ewentra, sehingga menimbulkan arus bawah dan gejolak yang mencapai klimaksnya sekaligus. Baru setelah gerbang ditutup barulah suara itu hilang. Di belakang gerbang itu, ada lorong yang sepi, yang dilapisi karpet bulu unta yang tebal, lembut dan mewah dari Kerajaan Manla di benua barat. Kedua sisi lorong itu dihiasi dengan bunga segar. Setelah gerbangnya ditutup, bagian dalam dan luarnya benar-benar berbeda. Melihat Bu Olina masuk, asisten wanita cantik Bu Olina di belakang gerbang membantu Bu Olina mengenakan cap bulu rubah kualitas terbaik. Setelah itu, dia menemani Bu Olina berjalan menuju kantornya. Nyonya, Uskup Maxim baru saja tiba di sini setengah jam yang lalu. Dia menunggumu di Navy Blue Hall. Asisten Ibu Olina mengenakan kacamata berbingkai kawat, setelan pakaian profesional berwarna biru pucat dengan tas kerja di tangan. Dia mengikuti MS Olina menuju akhir bagian ini. Aku tahu, ayo pergi ke sana, kata Bu Olina sambil tiba-tiba menghela nafas. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah asisten wanita cantik dan cakap di sisinya dan bertanya, Dalina, perilaku seperti apa yang menurutmu paling konyol? Meski orang-orang itu terlihat pintar, mengapa mereka selalu melakukan kesalahan di saat kritis seperti itu? Bartender cantik yang ditemui Zhang Tai di bar kapal pesiar Narwhal telah menjadi salah satu asisten Presiden Parlemen Otonomi Ewentra setelah lulus dari Sinira Business College. Setelah bertahun-tahun, kepolosan dan kenaifan Dalina telah memudar. Sebaliknya, dia menjadi lebih cantik dan cakap. Kekonyolan pria sebagian besar terkait dengan keserakahan mereka. Setelah lulus dari Sinira Business College, Dalina menjalani pernikahan singkat yang berlangsung kurang dari setengah tahun. Setelah dikhianati suaminya, Dalina menjadi mandiri seperti Bu Olina. Mendengar pertanyaan tersebut, Dalina langsung mengungkapkan perasaannya dengan tenang. Sambil meletakkan kacamatanya sedikit ke atas, dia berkata, laki-laki selalu serakah. Mereka selalu berharap untuk pergi memancing di laut dengan jaring ikan kecil yang rusak dan menangkap semua wanita cantik dan kekayaan di dunia. Kamu benar. Namun, Uskup Maxim mempunyai pernyataan yang terkenal. Di bawah kecemerlangan Tuhan, rasa hormat adalah kebajikan terbesar, kepatuhan adalah kebijaksanaan terbesar. Mungkin di mata Uskup Maxim, orang-orang bodoh itu tidak memiliki kebajikan atau kebijaksanaan. Ketika mereka berbicara, mereka naik ke atas dan tiba di Navy Blue Hall di lantai pertama.
Dalina tinggal di kamar kecil di aula luar sementara Ibu Olina bertemu Uskup Maxim di aula dalam sendirian. Melihat Nona Olina memasuki aula dalam dengan bros perak di dadanya, Uskup Maxim menghela nafas, "Nyonya, Anda benar-benar bijaksana. Sayangnya, orang-orang itu mungkin tidak memahami isi hati Anda. Mereka mungkin merayakan bahwa mereka telah berhasil membantah tindakan tersebut. Selama perselisihan tentang tindakan itu berlangsung selama 1 bulan lagi, mereka akan mencapai targetnya." Longwet hitam tampak elegan dan khusyuk. Itu bisa dipakai di ruang konferensi dan upacara pemakaman. Bros Bu Olina berbentuk bunga berlian perak. Sayangnya, orang-orang paling konyol di dunia ini bahkan tidak dapat memahami petunjuk sejelas itu. Undang-undang tentang mobilisasi duel benar-benar sebuah plot. Orang yang merencanakan rencana ini adalah Uskup Maxim. Menghadapi krisis besar, Uskup Maxim yang memimpin seluruh paroki di Kepulauan Ewentra tidak tahan dengan arus bawah dan pengkhianatan beberapa klan besar di Kepulauan Ewentra. Oleh karena itu, dia berencana melenyapkan mereka dengan kekuatan dan darah. Nona Olina mengoordinasikan Uskup Maxim untuk mengatur rencana ini. Sebagai seorang wanita yang menginginkan sesuatu yang besar dengan usahanya sendiri di dunia yang didominasi laki-laki ini, selama dia membuat keputusan untuk melakukan sesuatu. Bahkan laki-laki pun tidak dapat membayangkan betapa tegas dan kejamnya dia. Itu adalah peringatan terakhir MS Olina kepada orang-orang konyol yang mengenakan jas panjang hitam dengan bros perak di dadanya. Hal ini bisa mencerminkan kebaikannya sebagai seorang wanita. Namun, selama laki-laki didominasi oleh keserakahan dan kekonyolan, mereka tidak dapat melihat apapun kecuali penampilan dan sosoknya. Padahal, seseorang mungkin telah memahami maksudnya. Nama-nama lawan sudah terdaftar. Mereka hampir merupakan 40-an anggota parlemen otonom di pihak Renard Clan. Bishop mungkin sudah menerimanya. Ya, saya telah menerima daftar nama setelah Nyonya meninggalkan ruang konferensi. Uskup Maxim mengangguk sambil menambahkan, ini hampir sama dengan yang kita prediksi. Klan Renard selalu memiliki hubungan dengan klan Renard aslinya di benua barat. Kali ini, klan Renard telah terhubung dengan kerajaan cahaya suci melalui klan asli mereka di benua barat dan mencapai privasi satu sama lain. Klan Renard sedang menunggu kedatangan armada ekspedisi kerajaan cahaya suci. Semua tindakan kerajaan suci Islandia telah diekspos ke kerajaan cahaya suci oleh klan Renard. Apa kamu yakin? 2 minggu lalu, kami telah menangkap beberapa detektif di dekat pangkalan armada Northwind. Melalui interogasi, seluruh detektif mengaku sedang memantau aksi armada Northwind. Kami menemukan bahwa semua detektif itu terkait dengan grup bisnis yang berafiliasi dengan Renard Clan. Untuk menakut-nakuti ular, kami melepaskan para detektif itu. Oleh karena itu, klan Renard tidak tahu bahwa mereka telah mengungkapkan niat mereka. Jika para detektif itu tidak dapat membuktikan apapun, apa yang terjadi hari ini di aula konferensi dapat membuktikan segalanya. Setelah mendengar perkataannya, Bu Olina hanya bisa menghela nafas sambil berkata, saya benar-benar bertanya-tanya mengapa mereka melakukan itu, meskipun kerajaan cahaya suci benar-benar bisa mencaplok kita. Akankah klan Renard menghadapi situasi yang lebih baik? Connor telah menjadi wakil presiden parlemen otonomi Ewentra. Setelah kerajaan cahaya suci tiba di sini, apakah dia bermimpi kerajaan cahaya suci akan mempertahankan parlemen otonom dan memilihnya sebagai presiden? Orang-orang selalu serakah. Mereka memperlakukan belas kasihan dan kemurahan hati yang mulia sebagai bagian dari pengkhianatan mereka yang tidak tahu malu. Ini murni penghujatan. Bagaimana dengan marga Willis di Pulau Gantiadu? Nama mereka tidak ada dalam daftar nama saya. Nyonya, menurut Anda apakah kami perlu menambahkan klan ini ke dalam daftar nama? Anggota parlemen otonom yang menentang tindakan dalam daftar nama tersebut ditakdirkan untuk mati. Ketika Bu Olina meninggalkan ruang konferensi, daftar nama telah diperbaiki. Sekarang setelah mereka bertekad untuk melakukan pembantaian, tidak ada bedanya bagi Uskup Maxim untuk menambah atau mengurangi klan dalam daftar nama. Sebagai penganut gereja Dewa Kuno yang saleh, sejak ia dipromosikan menjadi Uskup Paroki Ewentra, Uskup Maxim memiliki pendapat lain tentang Parlemen Otonomi Ewentra. Menurut pendapat Uskup Maxim, di bawah aura Dewa Kuno, Parlemen Otonom Ewentra hanyalah sekelompok penjudi konyol dan picik yang menunjukkan kekonyolan dan kesombongan mereka dalam bujukan. Inilah yang membuat Uskup Maxim tidak tahan. Setelah mendengar bahwa Uskup Maxim menyebutkan tentang klan Willis dengan niat membunuh yang kuat, Nona Olina menggelengkan kepalanya setelah memikirkannya dengan serius sambil berkata, klan Willis tidak memveto undang-undang hari ini. Banyak anggota klan Willis yang tetap netral hari ini. Saya pikir mereka sudah melakukannya dengan baik dengan sikap netral saat ini. Sepertinya mereka tidak sebodoh itu. Uskup, apakah Anda yakin bisa membersihkan begitu banyak klan? Armada Northwind telah memasuki pelabuhan militer di Pulau Vijina. Mereka bisa memantau dan menakuti para pemberontak di armada campuran Ewentra. Saat kami bergerak, armada Northwind akan melucuti senjata beberapa kapten yang memiliki hubungan dekat dengan klan Renard dan menangkap mereka.
Selanjutnya, kepala klan Hak dari suku beruang laut telah tiba di Pulau Arkrai dengan 2.000 prajurit jiwa laut. Semua sarung tangan merah juri ketertiban telah dipasang. Olina hanya mendengarkan Uskup Maxim dengan tenang. Dia tidak mengubah ekspresi wajahnya ketika Uskup menyebut armada Northwind, kepala klan suku beruang laut dan pejuang jiwa laut. Hanya ketika Uskup Maxim menyebutkan sarung tangan merah juri ketertiban itu, Nona Olina sedikit mengernyit saat perutnya bergerak-gerak, dia merasa ingin muntah. Sekarang orang-orang yang bersalah itu mencemarkan belas kasihan yang mulia. Biarkan sarung tangan merah mengajari mereka bagaimana menunjukkan rasa hormat kepada yang mulia di penghakiman yang seperti neraka. Kastil Besi Hitam Bab 1226, Sarung Tangan Merah. Di malam hari, Kastil Pine Needles tempat tinggal klan Arkrai ditutupi dengan api yang melonjak ke langit. Orang-orang dalam jarak puluhan mil dapat melihatnya. Kastil klan Reynard berada di wilayah inti Pulau Arkrai, yang juga merupakan kawasan pemukiman tradisional klan-klan besar dan pengusaha kaya yang dihormati waktu itu. Setelah Parlemen Otonomi Ewentra terbentuk, hampir 1/6 dari total anggota parlemen berasal dari daerah ini. Meskipun ada lebih dari satu nyala api di Pulau Arkrai pada saat yang sama, situasi abnormal di Kastil Pine Needles adalah yang paling menarik. Nyala api yang menyala-nyala disertai dengan suara harem yang teredam dan jeritan menyedihkan dari para penjaga dan semua orang yang berani melawan di klan Reynard sebelum kematian. Tembok tinggi dan gerbang tebal dan berat di kastil luar Kastil Pine Needles tidak berfungsi sama sekali. Runtuhnya kastil luar mempercepat kepunahan seluruh klan Reynard. Ini adalah pembantaian dan penghancuran yang tepat, krusial, efisien dan mengejutkan. Mereka yang melakukan pembantaian ini adalah anggota Order Juri dari Gereja Dewa Kuno. Nama juri Orde memutar lidah, namun, semua orang di Kerajaan Suci Islandia mengetahui sarung tangan merah. Order Juri adalah lembaga yang didirikan oleh Gereja Dewa Kuno pada akhir tahun. Sebelum juri perintah muncul, ketika volume perdagangan antara Kepulauan Ewentra dan benua barat serta anak benua sekitarnya melonjak. Para perompak di dekat Kepulauan Ewentra dan wilayah laut sekitarnya juga memasuki masa kejayaannya. Namun, masa kejayaan mereka berakhir segera setelah juri orde dibentuk. Kumpulan kepala bajak laut kuat yang dipamerkan di alun-alun warga Pulau Arkrai membuat sarung tangan merah juri ketertiban terkenal. Banyak organisasi bajak laut yang dimusnahkan, seperti Mad Shark, One Eye Jack, Red Sea Monster, Storm Robber, Snake Fang, Black Pearl dan Diamond Skeleton. Ketika para bajak laut yang terkenal jahat, ganas dan brutal itu terus-menerus dimusnahkan. Ketenaran sarung tangan merah dari juri Orde Gereja Dewa Kuno mulai terkenal di seluruh wilayah Laut Ewentra. Semua orang yang telah mengunjungi kepala para perompak di alun-alun kota Pulau Arkrai tidak akan pernah melupakan ekspresi ketakutan dan keterkejutan yang tersisa di wajah para perompak yang mati. Ganas dan jelek itu. Sejak order juri didirikan, setiap orang hanya memiliki satu kesan tentang lembaga ini, yaitu pembantaian diam-diam. Semua bajak laut yang pernah berdatangan ke perairan utara anak benua Wai dari segala arah seperti hiu yang mencium bau darah telah berubah menjadi mayat atau terlalu ketakutan. Mereka tidak berani mendekati 3.000 mil di perairan Kepulauan Ewentra. Selain itu, selama kapal-kapal yang meninggalkan Kepulauan Ewentra menggantungkan panji Gereja Dewa Kuno, mereka tidak akan diganggu oleh bajak laut lagi. Sarung tangan merah juri ketertiban tidak muncul di Pulau Arkrai selama lebih dari 1 tahun. Sudah 1 tahun yang lalu warga di Pulau Arkrai mendengar nama juri orde untuk terakhir kalinya. Saat itu, order juri mengubah suku yang berjumlah lebih dari 60.000 orang barbar menjadi tanah mati seperti anak benua Wai di sebelah timur Pulau Sinira. Alasannya adalah suku barbar tersebut membunuh 2 pendeta berjubah hitam dan 1 pendeta Gereja Dewa Kuno di sebelah timur Pulau Sinira. Banyak orang barbar di Pulau Sinira yang percaya pada samanisme. Para dukun dan api dari suku barbar itu menghasut para pejuang mereka untuk menghancurkan sebuah gereja kecil Gereja Dewa Kuno di Pulau Sinira karena rasa permusuhan. Akibat langsungnya adalah juri orde Gereja Dewa Kuno muncul di Pulau Sinira dan memusnahkan seluruh suku barbar, tidak menyisakan satupun bayi. Sebelumnya, para pejuang barbar yang sombong dapat dilihat di seluruh pelabuhan Kepulauan Ewentra. Saat berbisnis dengan orang barbar, banyak pengusaha Hua yang mengalami kerugian karena kekasarannya. Setelah pembantaian tersebut, tampaknya semua prajurit barbar yang sombong telah menghilang sementara semua orang barbar di Pulau Sinira menjadi sopan. Setelah lebih dari 1 tahun, sarung tangan merah itu muncul kembali di Pulau Arkrai sementara target yang dinilai adalah klan Reynard. Sarung tangan merah berseragam. Mereka semua mengenakan jubah hitam, yang di atasnya terdapat lencana gereja yang disulam dengan garis-garis perak. Berbentuk bulat di dalam dan persegi di luar, lencana itu melambangkan kredo Gereja Dewa Kuno. Selain itu, mereka semua mengenakan sarung tangan berdarah, topeng kosong, kemeja dan pakaian luar yang terbuat dari sutra dan linen. Selain itu, ada armor rantai di luar pakaian luarnya. Beberapa sarung tangan merah bahkan membawa buku logam setebal papan pintu dan berisi kata-kata di buku abadi.
Mereka yang membawa buku logam di punggungnya mengindikasikan bahwa mereka ingin menjadi pertapa daripada menjadi pendeta setelah melewati pelatihan bertahan hidup di Istana Abu-Abu. Halaman logam tebal itu melambangkan granit abu-abu yang dieksploitasi dan dibawa kembali dari perbukitan abu-abu di hutan belantara es dan salju ke Istana Abu-Abu. Ketika mereka membawa buku logam tebal, itu berarti mereka selalu membawa kehendak dewa kuno dan dalam latihan yang berat. Sarung tangan merah seperti itu lebih menakutkan. Semakin besar buku logam di punggung mereka, mereka akan semakin menakutkan. Biasanya, buku logam tebal digunakan untuk melatih tubuh dan kemauan mereka, namun, dalam pertempuran. Buku logam tebal tersebut dapat digunakan sebagai perisai atau alat untuk menembus dan menghancurkan tubuh orang lain. Halaman-halaman logam itu selalu digunakan bersama dengan palu berat, yang berbentuk palu berat yang pernah digunakan Zhang Tai dan menyebabkan guncangan hebat di hutan belantara es dan salju. Sarung tangan merah itu sangat kuat sehingga bisa membunuh musuh secara diam-diam dalam hitungan detik. Menghadapi sarung tangan merah, yang disebut sebagai penjaga paling kuat dan garnisun kastil klan Renard di Pulau Arkray terjatuh dalam barisan, menyemburkan darah ke segala arah. Di saat yang sama, tubuh mereka terbelah menjadi beberapa bagian. Semuanya dipotong seperti bulir gandum di ladang. Beginilah pertarungan sarung tangan merah, juga bagaimana Zhang Tai memimpin Thor's Hammer untuk memusnahkan boneka-boneka iblis di kota Esquile. Karena hanya boneka-boneka iblis yang terfragmentasi yang pasti mati dan tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi orang yang masih hidup. Mode pertarungan ini sepenuhnya diwarisi oleh sarung tangan merah. Setelah menerobos kastil luar kastil Pine Needles, sarung tangan merah memasuki kastil bagian dalam sekejap mata. Dalam kekacauan itu, para penjaga klan Renard buru-buru menutup gerbang kastil bagian dalam. Namun, tembok setinggi lebih dari 20 meter tidak bisa menghalangi serangan sarung tangan merah sama sekali. Sarung tangan merah di depannya menggunakan buku logam untuk memblokir baut pertama yang ditembak jatuh dari atas gerbang. Setelah itu, sarung tangan merah di belakang mereka bergegas maju dan melangkah ke tangan sarung tangan merah di depan mereka. Sarung tangan merah di depan mereka kemudian membantu mereka terbang ke dinding dengan segera. Jeritan dan darah yang menyedihkan kemudian mulai menyebar ke atas tembok sekali lagi. Kastil Besi Hitam Bab 1227, Penghakiman. Dalam cahaya berdarah dan jeritan menyedihkan di dinding kastil bagian dalam, sarung tangan merah tinggi melepaskan ki pertempuran yang cemerlang. Sarung tangan merah itu membawa buku logam terbesar dan terberat di antara semua sarung tangan merah. Ki pertempuran yang cemerlang membentuk pertempuran pelindung berdarah ki di atas sarung tangan merah itu. Setelah menghancurkan kapten penjaga klan Renard dengan palu, sarung tangan merah itu keluar dari tim dari belakang dan sampai ke depan gerbang kastil bagian dalam. Tak lama setelah itu, dia meraung sementara ki pertempuran dalam bentuk palu pertempuran besar terbang keluar dari palu pertempurannya dan menghantam gerbang kastil bagian dalam dengan tak tertahankan. Gerbang kastil bagian dalam rusak dalam hitungan detik. Di saat yang sama, banyak penjaga klan Renard yang berbaring di balik gerbang sambil disisipkan serbuk gergaji dan serpihan besi di sekujur tubuh mereka. Setelah mendobrak gerbang kastil bagian dalam, sarung tangan merah itu segera mengangkat palu perangnya dan bergegas masuk ke gerbang melalui lubang besar di atasnya. Dalam sekejap mata, beberapa penjaga yang bergegas ke arahnya telah terpecah menjadi beberapa bagian. Sarung tangan merah lainnya juga mengalir dari gerbang yang rusak. Akibatnya, kastil bagian dalam langsung ditempati oleh sarung tangan merah. Kastil bagian dalam kastil Pine Needles kemudian dipenuhi dengan tangisan banyak wanita dan anak-anak pada saat yang bersamaan. Semangat pertempuran LV-15? Apakah pria ini Dark Saint Sebastian? Hux, kepala klan suku beruang laut dan Uskup Maxim perlahan berjalan ke dalam kastil sambil dikawal oleh banyak pejuang jiwa laut dari suku beruang laut. Pada saat ini, tanah kastil bagian dalam telah berlumuran darah. Orang yang bertanya adalah Hux. Saat kedua orang memasuki kastil bagian dalam, mereka telah melihat bagaimana sarung tangan merah menghancurkan pertahanan kastil bagian dalam di utara. Menyaksikan pemandangan yang begitu sengit dan berani, bahkan kepala klan suku beruang laut mengernyitkan alisnya karena terkejut. Ya, pria ini adalah ketua juri ketertiban, Dark Saint Sebastian. Uskup Maxim berkata dengan tenang sambil dengan santai berjalan melewati mayat seorang penjaga yang tubuh bagian atasnya telah hancur seperti berjalan di atas rawa atau tumpukan pasir tak bernyawa. Tanpa mengubah ekspresinya sama sekali, Uskup Maxim menghela nafas panjang sebelum berkata, siapa yang dapat membayangkan bahwa raksasa gelap dari mantan juri Orde Kekaisaran Norman di anak benua Y dapat menemukan tujuan spiritual dan keyakinannya setelah diasingkan ke hutan belantara es dan salju. Ini adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Inilah yang dikatakan Sebastian kepadaku. Dia mengatakan bahwa buku abadi menyuntikkan jiwa baru ke dalam tubuhnya yang tidak berjiwa dan air abadi dalam vas abadi memurnikan tangannya yang berdarah. Dengan semangat bertarung di punggung. Kecuali para ksatria, tidak ada seorang pun di Pulau Arkray yang dapat mengancam Pulau Arkray lagi. Hux,
Kepala klan suku beruang laut berkata dengan santai, namun ketika dia mendengar jeritan menyedihkan di kejauhan, tanpa sadar jantungnya berdebar kencang. Sebelumnya, sebagai kepala klan suku beruang laut, saya adalah tokoh berpengaruh di perairan Kepulauan Ewentra dan hutan belantara es dan salju. Namun, sekarang uskup termuda di sisiku ini telah memerintah seluruh paroki Kepulauan Ewentra dan sejajar denganku di gereja dewa kuno meskipun dia bukan seorang ksatria. Selain itu, Darkseid yang melakukan pembantaian di tempat jauh akan naik pangkat menjadi seorang ksatria cepat atau lambat. Mereka adalah kekuatan baru di dalam gereja dewa kuno di luar suku beruang. Di masa depan, dengan semakin berkembangnya gereja dewa kuno, akan ada semakin banyak orang yang ambisius dan perkasa seperti Maxim dan Sebastian di gereja dewa kuno. Ketika ksatria pertama, ksatria kedua, bahkan uskup kardinal pertama muncul di antara kekuatan baru ini, akankah suku beruang di hutan belantara es dan salju memiliki posisi yang sama di dalam gereja dewa kuno? Akankah aku dan suku beruang laut tetap penting di mata pria itu? Lingkup pengaruh gereja dewa kuno tidak akan pernah terbatas pada hutan belantara es dan salju serta perairan Kepulauan Ewentra. Sebenarnya, sejak gereja dewa kuno berakar di kerajaan suci Islandia beberapa tahun yang lalu, lebih dari 90% populasi di kerajaan suci Islandia telah menjadi pengikut gereja dewa kuno. Pengikut ini termasuk pelaut, pengusaha, pejuang, pengrajin, Para pelaut dan pengusaha yang percaya pada gereja dewa kuno tersebar karena perdagangan laut antara kerajaan suci Islandia, anak benua sekitarnya, dan benua barat. Para pengikut ini akan selalu membawa kitab abadi kemanapun mereka berada. Ketika mereka datang ke negara dan agama yang memiliki toleransi besar terhadap agama, mereka akan menyebarkan doktrin dan legenda manifestasi Tuhan dari gereja dewa kuno di sana. Buku abadi sungguh ajaib, manifestasi Tuhan yang disaksikan oleh puluhan ribu orang lebih mengejutkan, terutama dalam perang suci. Ketika semakin banyak orang yang merasa hampa tentang masa depan dan mulai mencari rumah jiwa serta kehidupan yang damai dan tenteram. Segala sesuatu tentang gereja dewa kuno menjadi secemerlang obor dalam kegelapan, yang bisa menarik lebih banyak orang untuk menuntutnya dengan putus asa. 3 tahun yang lalu, retakan Gletser Hadela di selatan hutan belantara es dan salju telah menjadi tanah suci ketika gelombang pertama orang datang ke sana untuk berziarah dari benua barat. Sejak saat itu, semakin banyak orang datang ke retakan Gletser Hadela untuk berziarah dari negara lain di benua dan anak benua lain. Selama 2 tahun terakhir, karena meningkatnya jumlah peziarah dari kota Eskail ke retak Gletser Hadela, koridor komersial emas telah dibangun di jalur ini. Komite Tetua Kardinal Saint Petersburg sedang mempertimbangkan membangun jalur kereta api untuk ziarah dari kota Eskail ke Gletser Hadela. Dalam situasi ini, posisi Istana Abu-Abu semakin tinggi. Ruang suci di alun-alun Istana Abu-Abu yang dapat disembah dan disentuh oleh orang-orang terlepas dari cuaca di masa lalu hanya dapat disentuh oleh orang-orang yang telah melewati latihan istana Abu-Abu pada hari-hari tertentu sekarang. Adapun vas suci, itu menjadi harta karun tertinggi gereja dewa kuno. Tahun lalu, beberapa pengusaha Pulau Suci Islandia telah berinvestasi dalam membangun 2 istana gereja dewa kuno di aliansi bisnis perdagangan WIS di benua barat dan sebuah pelabuhan di anak benua Tangwang. Istana Abu-Abu telah secara resmi menugaskan seorang uskup halos yang berkuasa di masing-masing 2 istana, yang akan bertanggung jawab untuk memberitakan dan menyebarkan doktrin gereja dewa kuno di kedua tempat tersebut. Kecepatan transmisi agama dan kepercayaan tidak bisa diukur dengan cara biasa. Yang dapat menandingi cara penularan agama adalah pemasaran berjenjang dalam perdagangan. Organisasi pemasaran berjenjang yang kuat dapat menjangkau puluhan juta orang dalam beberapa bulan. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana benih-benih gereja dewa kuno di anak benua itu dan di benua barat akan tumbuh dalam beberapa atau 10 tahun ketika didorong oleh para uskup halos yang bermimpi menjadi uskup Maxim kedua dan ketiga. Meskipun kerajaan suci Islandia terbatas dalam hal daratan dan wilayah, kekuatan agama dan kepercayaan tidak terbatas dan tanpa batas. Ekspedisi kerajaan cahaya suci mungkin bukan hanya untuk membalas dendam dan menduduki kerajaan suci Islandia, tapi juga terkait dengan agama. Kerajaan cahaya suci telah merasakan ancaman yang ditimbulkan oleh gereja dewa kuno terhadap kerajaan cahaya suci. Uskup Maxim tidak tahu bahwa kepala klan suku beruang laut dan hak yang sejajar dengannya di gereja dewa kuno, dapat mengingat situasi yang dihadapi gereja dewa kuno saat ini dan memiliki perasaan yang kuat akan krisis dan urgensi di dalam setelahnya. Mendengar kata-katanya, Pax bahkan meramalkan bahwa gereja dewa kuno secara keseluruhan akan mencapai masa kejayaannya dalam beberapa tahun jika kerajaan suci Islandia dan gereja dewa kuno dapat mengatasi bencana yang akan datang yang disebabkan oleh kerajaan cahaya suci. Kecuali aku dan suku beruang laut menjadi semakin penting dan tak tergantikan di mata orang itu. Aku dan suku beruang laut pada akhirnya akan menjadi hal yang sepele di seluruh sistem gereja dewa kuno. Di dunia ini, semua kemampuan bisa tergantikan. Kecuali kesetiaan, menyaksikan Longwet khusyuk pada uskup Maxim yang mewakili identitas seorang uskup agung.
Kepala klan Hux dari suku beruang laut tiba-tiba menyesal karena dia tidak mengenakan Longwet sebagai uskup agung saat ini. Seperti semua kepala klan suku beruang lainnya di hutan belantara es dan salju, Hux hanya mengenakan Longwet yang menunjukkan identitasnya sebagai uskup agung saat berada di Saint Petersburg atau Istana Grey. Adapun para kepala klan ini, jika mereka mengakui dan mendukung identitas mereka di gereja dewa kuno di suku mereka sendiri, itu sama dengan memperkuat otoritas Saint Petersburg dan Istana Abu-Abu di suku mereka sendiri. Kepala klan yang terbiasa menjadi bos klannya sendiri tidak dapat beradaptasi dalam waktu singkat. Ketika Uskup Maxim dan Hux, yang mengkhawatirkan sesuatu, memasuki kastil bagian dalam kastil Pinenidos, mereka melihat Dark Saint Sebastian melawan roh pertempuran LV-15 lainnya. Jangkauan pertempuran mereka sangat luas. Tidak ada sarung tangan merah atau penjaga klan Renard yang berani mendekati mereka dalam jarak 100 meter. Pemogokan sarung tangan merah terhenti di sini untuk sementara waktu. Siapa laki-laki itu? Hux bertanya sambil menyipitkan matanya. Pria yang bertarung dengan Sebastian itu memiliki janggut pucat dan rambut dengan jubah longgar yang menandakan bahwa dia mungkin sedang berkultivasi terpencil saat pertempuran dimulai. Namun, hidung, dagu, dan rongga mata dalam pria itu mirip dengan Connor. Orang ini seharusnya adalah mantan kepala klan Renard, juga kakek Connor. Maxim berkata perlahan setelah melihat orang itu beberapa saat. Tidak heran klan Renard berani memberontak. Ternyata orang tua ini sudah naik pangkat menjadi semangat bertarung. Jika dia terus berkultivasi, dia mungkin menjadi ksatria pertama klan Renard dalam 10-20 tahun. Hux menggelengkan kepalanya, sayangnya, kekuatan bertarung orang ini sedikit lebih lemah dibandingkan Dark Saint. Jika ada cukup waktu, pertarungan akan berakhir dalam beberapa jam. Semakin awal pertempuran berakhir, Pulau Arcray akan semakin tidak kacau. Maxim berkata sambil melihat ke arah Hux, ada anggota klan Renard di garnisun Pulau Arcray. Jika garnisun melihat situasi ini, mereka mungkin akan memberontak. Pejuang jiwa lautku tidak akan membiarkan garnisun Pulau Arcray meninggalkan kamp mereka. Pertarungan di sini akan segera berakhir. Seperti yang Hux katakan, dia terbang ke arah dua orang itu secepat sambaran petir. Itu adalah pengepungan dan pembantaian, bukannya kontes di atas ring. Setelah Hux bergabung dalam pertempuran selama 30 detik, mantan kepala klan Renard meraung dalam kesedihan dan kemarahan sebelum ditinju hingga berbusa darah oleh Hux. Perlu disebutkan bahwa Sebastian tidak mundur dari pertarungan selama keseluruhan proses, sebaliknya, dia menyerang mantan kepala klan Renard Clan bersama dengan Hux. Sepertinya tidak ada yang lebih penting daripada membunuh lawan dengan kecepatan tercepat di mata orang suci kegelapan ini. Sarung tangan merah akhirnya memasuki wilayah inti klan Renard. Garnisun di Pulau Arcray berjumlah 4.000 orang. Perkemahan garnisun berjarak kurang dari 6 mil dari kastil Pinenidos. Ketika api di kastil Pinenidos melesat ke langit, klarino darurat telah melayang di perkemahan garnisun. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ketika garnisun hendak bergegas keluar dari perkemahan mereka menemukan bahwa perkemahan mereka telah dihadang oleh orang-orang. Itu adalah 2.000 pejuang jiwa laut dari suku beruang laut yang memblokir garnisun. Pejuang jiwa laut adalah elit dari suku beruang laut. Setiap pejuang jiwa laut setidaknya memiliki LV6 dan harus memahami keterampilan mengamuk dan metode rahasia untuk mengendalikan hiu yang bermutasi di lautan. Setara dengan pasukan penyerang amfibi suku beruang laut, pejuang jiwa laut adalah kartu truf suku beruang laut. Suku beruang laut hanya bisa mendapatkan lebih dari 2.000 pejuang jiwa laut. Selain sebagian kecil dari mereka yang tinggal di markas suku beruang laut. Hampir semua pejuang jiwa laut telah berangkat dengan kekuatan penuh untuk melawan korps ekspedisi kerajaan cahaya suci di pinggiran kepulauan Ewentra. Atas perintah komite tetua kardinal di Saint Petersburg, suku beruang laut membantu Uskup Maxim untuk memusnahkan pemberontak di Pulau Arcray. Garnisun di Pulau Arcray tidak bisa meninggalkan kampmu hari ini. Jenderal Shirokov dari suku beruang laut berkata di gerbang perkemahan garnisun sambil memperhatikan para pejabat di garnisun dengan dingin. Semua pejabat garnisun mengubah wajah mereka pada saat yang bersamaan. Banyak pejabat mengalihkan pandangan mereka ke kepala pejabat garnisun. Kepala petugas yang sedang ditatap itu tampak murung. Setelah melihat api di kastil Pinenidos, dia mengertakkan gigi dan tiba-tiba berteriak keras, jangan percaya padanya. Garnisun Pulau Arcray hanya mengikuti perintah Parlemen Otonomi Ewentra. Tugas kita adalah melindungi Pulau Arcray dari pelanggaran musuh. Ini adalah perintah Parlemen Otonomi Ewentra. Mereka memerintahkanmu untuk tinggal di perkemahan malam ini. Shirokov menjelaskan sambil memberikan perintah hak prerogatif kepada pejabat garnisun Pulau Arcray. Jangan percaya padanya, itu palsu. Kepala petugas itu mengangkat kepalanya dan berteriak sekali lagi. Suang, dengan suara, Shirokov melesat ke arah kepala petugas itu setelah mengeluarkan bilah pedangnya dari sarungnya. Petugas itu merasakan ada yang tidak beres saat dia buru-buru mengeluarkan pedangnya untuk melawannya.
Dalam sepersekian detik, pedang panjang yang tajam itu mematahkan pedang kepala petugas seperti memotong pentungan. Ketika kepala petugas membuka matanya lebar-lebar, pedang itu telah meluncur ke lehernya, membuat kepalanya terbang menjauh sementara darahnya muncrat ke wajah Shirokov. Pria pemberani dari suku beruang laut mengangkat pedang panjangnya sambil membuka lebar matanya karena marah. Pada saat yang sama, dia menyeka darah di wajahnya dan meraung ke arah garnisun. Yang mengejutkan seluruh perkemahan, pedang ini dihadiahkan oleh Yang Mulia di ruang tamu Istana Kekaisaran Saint Petersburg. Yang Mulia berjanji padaku untuk memasuki Istana Kekaisaran dengan pedang ini mulai saat itu. Siapa lagi yang ingin mencoba pedangku dan mati demi para pemberontak itu? Saat Shirokov meraung, 2000 pejuang jiwa laut melepaskan berbagai totem ki pertempuran, yang setidaknya merupakan laba-laba hitam LV6. Menyaksikan pemandangan ini, tak satu pun dari 4000 orang garnisun yang berani bergerak lagi. Klan Reynard sudah berakhir, banyak orang sudah berakhir. Brightman, kepala klan Willis berkata dengan suara yang aneh dan bergetar di atas tembok kastil klan Willis di Pulau Arkray meskipun dikawal oleh begitu banyak pejuang klan saat dia meletakkan teleskopnya. Dan menyaksikan kobaran api sejauh 12 mil, ini sarung tangan merah. Setelah mendengar kata sarung tangan merah, semua orang di sisi Brightman merasakan hawa dingin di punggung mereka, banyak orang gemetar tanpa sadar. Kepala klan, apakah kita perlu? Pramugara itu menyarankan dengan intens di sisinya. Tidak dibutuhkan, wajah anggun Brightman tampak agak pucat. Namun, dia kembali tenang. Jika Uskup Maxim dan sarung tangan merah itu mengincar kita, percuma saja kita melarikan diri sekarang. Jika aku bisa melarikan diri, bagaimana dengan anggota klan Willis lainnya? Undang-undang tentang mobilisasi duel di aula konferensi adalah kesempatan terakhir bagi klan Reynard untuk mendarat, namun Connor tidak memanfaatkan kesempatan itu. Kepala klan, merah, sarung tangan merah. Segera setelah kata-kata Brightman, seorang penjaga klan di sisinya gemetar sesaat ketika dia menunjuk ke hutan kenari yang berjarak lebih dari 200 meter. Seorang pria bertopeng, jubah, dan sarung tangan merah berjalan keluar dari hutan kenari dengan buku logam setebal pintu di punggungnya sambil memperhatikan orang-orang di atas tembok dengan tenang. Sarung tangan merah itu hanya berdiri di sana dan memperhatikan mereka dengan tenang. Di bawah tatapan tenang dari sarung tangan merah itu, seluruh anggota klan Willis merasa berdiri di tengah angin dingin dalam keadaan telanjang di atas tembok. Gerbang aula pertimbangan klan Reynard hancur. Saat melihat sarung tangan merah itu, Uskup Maxim dan Hux di balik sarung tangan merah itu. Connor dan anggota parlemen lainnya yang gemetaran di aula musyawarah terlalu ketakutan hingga mereka bahkan menderita gatisme satu. Di hadapan kekuatan absolut dan sedikit, plot dan konspirasi apapun akan menjadi lemah dan konyol. Uskup Maxim, saya hanya seorang anggota parlemen tergagap. Connor memperlihatkan senyuman pucat saat dia bertanya. Bisakah kamu membiarkan anak-anak dan wanita di kastil itu pergi? Karena Anda telah mencemarkan belas kasihan dan toleransi yang mulia. Apa yang terjadi hari ini hanyalah hukuman bagi para penghujat itu, bukannya pembantaian. Semua pelayan, dan wanita tidak hamil yang tidak memiliki garis keturunan yang sama dengan klan Reynard dapat bertahan hidup. Uskup Maxim menjelaskan sebelum dia mengayunkan tangannya dengan paksa. Sarung tangan merah itu menatap kastil klan Willis dalam semalam. Meskipun tidak ada satupun orang di kastil klan Willis yang terjatuh, semua orang menjadi kebingungan dalam semalam. Baru setelah matahari terbit keesokan paginya, sarung tangan merah itu kembali ke hutan kenari seperti bayangan yang tidak menyukai sinar matahari. Di saat yang sama, banyak orang di atas tembok kastil klan Willis roboh ke tanah. Kastil Besi Hitam bab 1228, penerbangan cepat yang panjang. Zhang Tai terbang di wilayah atas stratosfer lebih dari 60 mil di atas laut dalam chaos dengan kecepatan tinggi. Zhang Tai telah memainkan kemampuan terbangnya sebagai seorang penguasa dewa secara maksimal pada saat ini dan mencapai 8 kali kecepatan suara di udara. Yaitu sekitar 2.800 meter per detik dan hampir 6.000 mil per jam. Beberapa bulan yang lalu, ketika dia baru saja mengembangkan kemampuan terbang sebagai penguasa dewa di Bukit Xuanyuan. Dia paling banyak bisa mencapai 6 kali kecepatan suara di udara, namun, setelah membunuh Han Zhengfang dan Han Yuanhong. Zhang Tai dipromosikan menjadi ksatria bumi alam keempat dan memperoleh kekuatan keseluruhan yang lebih tinggi, terutama setelah menyerap energi spiritual Han Zhengfang dan Han Yuanhong. Energi spiritual Zhang Tai membengkak saat ia memperoleh kemampuan terbang yang lebih besar sebagai penguasa dewa. Ia bisa terbang dengan kecepatan 8 kali kecepatan suara di udara, sebenarnya hampir 9 kali kecepatan suara. Kecepatan terbang seperti itu terlalu mengagetkan jika diekspos ke publik. Zhang Tai menyelesaikan 3 tugas sekaligus. Pertama, dia mengontrol ketinggian, kecepatan, dan gerak tubuhnya. Kedua, Zhang Tai mencari di laut dengan mata bunga teratai. Pada ketinggian stratosfer seperti itu, dia bisa mendapatkan sudut visual terbaik di atas laut dalam jarak 600 mil.
Ketiga, Zhang Tai terus-menerus mengisi kembali energi spiritualnya menggunakan sutra mental ribuan manik dalam pikirannya. Itu akan menghabiskan energi spiritualnya dengan menggunakan kemampuan terbang dari penguasa ilahi. Namun, energi spiritual Zhang Tai terlalu kuat. Selain itu, dia telah memahami metode rahasia sutra ribuan manik. Oleh karena itu, ia dapat terus-menerus mengisi kembali energi spiritualnya menggunakan sutra ribuan manik saat terbang dan menjaga keseimbangan energi spiritual. Dengan cara ini, dia bisa meningkatkan kemampuan terbangnya secara signifikan. Berdasarkan situasi saat ini, Zhang Tai mendapati bahwa ia dapat mempertahankan energi spiritualnya tidak berubah jika ia terus terbang dengan kecepatan 3 kali lipat kecepatan suara sambil terus-menerus mengisi kembali energi spiritualnya menggunakan sutra ribuan manik. Sampai tingkat tertentu, dia benar-benar bisa terbang selama 1 tahun dengan kecepatan 3 kali kecepatan suara, yaitu, 3 kali kecepatan suara adalah kecepatan jelajahnya yang tak terbatas di angkasa. Sebaliknya, ia akan menghabiskan lebih banyak energi spiritual jika terbang dengan kecepatan lebih dari 8 kali kecepatan suara. Semakin cepat dia terbang, semakin besar energi spiritual yang dia konsumsi. Ribuan manik sutra hanya dapat mengisi sekitar setengah dari total energi spiritual yang telah dia konsumsi. Meski begitu, Zhang Tai masih bisa terbang lama di angkasa. Jika dia tidak mengisi kembali energi spiritualnya, Zhang Tai dapat terus terbang sejauh 900.000 mil selama sekitar 7 hari dengan kecepatan tertingginya. Jika dia menggunakan sutra mental ribuan manik untuk mengisi kembali energi spiritualnya saat terbang, Zhang Tai bisa terbang lebih dari 1,2 juta mil selama sekitar 10 hari dengan kecepatan tertingginya. Zhang Tai meninggalkan wilayah karunia naga api pada malam sebelumnya. Setelah lebih dari 30 jam penerbangan, Zhang Tai telah terbang hampir 180.000 mil dan tiba di tempat yang jauhnya lebih dari 6.000 mil di sebelah barat perairan utara anak benua Wai, yang mengarah ke benua barat. Setelah terbang terus-menerus selama 2 hari, Zhang Tai memperoleh pengetahuan baru tentang kemampuan terbangnya sebagai seorang penguasa dewa. Dia bisa mengendalikan penerbangannya dengan lebih baik menggunakan kemampuan dominator ilahi. Pada saat ini, Zhang Tai diselimuti oleh kekacauan yang memiliki niat membunuh yang kuat saat dia memeriksa perairan di bawah seperti elang yang sedang berburu mangsanya. Setelah memastikan rute aksi umum Korps Ekspedisi dan Armada Kekaisaran Cahaya Suci, Zhang Tai bertujuan untuk memusnahkan musuh ini dengan kecepatan tertinggi dan dengan cara yang paling kejam. Langsung, lengkap, dan tegas sebelum korps ekspedisi ini tiba di perairan Ewentra. Kepulauan. Kekuatan keseluruhan kerajaan cahaya suci jauh lebih besar daripada Zhang Tai. Zhang Tai tidak bisa mengejutkan seluruh negeri. Namun, Zhang Tai juga bisa memenangkan perang ini dan mencegah kerajaan suci Islandia dilanggar oleh kerajaan cahaya suci. Metode yang digunakan Zhang Tai sangat lugas, yaitu, ia ingin kerajaan cahaya suci salah mengira bahwa ada seorang ksatria bayangan di belakang kerajaan suci Islandia. Para pendeta dari kerajaan cahaya suci tidak akan pernah melawan seorang ksatria bayangan hanya karena menduduki kerajaan suci Islandia kecuali mereka idiot. Selama mereka menyadari bahwa ada seorang ksatria bayangan di belakang kerajaan suci Islandia, mereka tidak akan pernah memulai ekspedisi kedua. Alasannya sederhana. Seorang miliarder tidak akan pernah mengambil risiko dengan mempertaruhkan nyawanya. Jika roti ini berada di tangan seorang anak kecil yang bisa dengan mudah direnggut dengan risiko rendah demi memuaskan selera makan mereka, kerajaan cahaya suci mungkin tidak akan keberatan untuk merebutnya. Namun, sekarang, orang yang memegang roti ini menjadi orang yang tidak sopan dan membawa senjata. Akankah miliarder itu merebut roti itu dengan risiko ditusuk beberapa kali? Seberapa besarkah kerajaan cahaya suci? Seberapa luas hutan belantara es dan salju? Berapa populasi kerajaan cahaya suci? Berapa populasi hutan belantara es dan salju? Seluruh kerajaan cahaya suci mempunyai puluhan miliar orang, wilayahnya lebih dari 5 kali lipat dari koridor manusia Black Sun. Namun, seluruh wilayah kerajaan suci Islandia hanya seluas 18 juta mil persegi. Kerajaan suci Islandia jauh lebih kecil dibandingkan kerajaan cahaya suci baik dari segi jumlah penduduk maupun wilayah. Berapa banyak pendeta besar dan pendeta tahta yang akan dibelanjakan oleh kerajaan cahaya suci hanya untuk wijen seperti itu? Akankah 3 pendeta halo tertinggi di 3 paroki kerajaan cahaya suci mempertaruhkan nyawa mereka hanya demi hutan belantara es dan salju? Itu tidak mungkin. Kerajaan cahaya suci mempunyai lawan lain. Kerajaan cahaya suci tidak bisa bergaul dengan baik dengan negara-negara besar lainnya di benua barat. Oleh karena itu, Zhang Tai harus memotong cakar yang direntangkan kerajaan cahaya suci menuju hutan belantara es dan salju dengan jelas dan menyeluruh. Selain itu, dia perlu mengarang ilusi agar kerajaan cahaya suci merasa bahwa itu adalah seorang ksatria bayangan yang kuat. Seorang ksatria bayangan misterius di belakang kerajaan suci Islandia yang bisa menghajar para pendeta brengsek dari kerajaan cahaya suci dan menghancurkan ambisi mereka. Zhang Tai bukanlah seorang ksatria bayangan.
Namun, kekuatan bertarungnya sebagai penguasa dewa bisa menyamai kekuatan seorang ksatria bayangan sampai batas tertentu. Korps ekspedisi kerajaan cahaya suci hanya terdiri dari 2 pendeta tahta dan 5 pendeta kepala. Jika Zhang Tai baru saja dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi, akan agak sulit baginya untuk menghadapi kombinasi seperti itu. Namun, setelah membunuh Han Zhengfang, Zhang Tai yakin bisa menghadapi para ksatria ini. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar tekanan dan kekacauan yang ditimbulkan oleh kerajaan cahaya suci ke kerajaan suci Islandia, Zhang Tai tidak mengkhawatirkan hal itu. Selama dia memiliki kekuatan tempur yang cukup, dia bisa mengubah krisis menjadi peluang. Menurut Zhang Tai, ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menghilangkan ancaman eksternal yang dihadapi kerajaan suci Islandia dalam jangka waktu yang lama. Zhang Tai hanya punya satu kekhawatiran di mana musuhnya. Matahari telah terbit dari timur dan membuat keos dan awan di bawah kakinya berwarna merah keemasan. Di bawah sinar matahari pagi, Zhang Tai akhirnya melihat armada besar dengan bendera kerajaan cahaya suci yang membelah gelombang lebih dari 600 mil jauhnya melalui awan tipis. Armada itu sedang bergerak menuju perairan Ewentra. Saat melihat armada ini, Zhang Tai tahu bahwa dia telah menemukan targetnya. Oleh karena itu, Zhang Tai menatap armada ini dengan tegas dalam penerbangan berkecepatan tinggi. Perlahan-lahan, banyak lubang seperti kelopak bunga teratai muncul di pupil Zhang Tai satu demi satu. Setelah itu, lubang tersebut diputar dengan kecepatan berbeda. Beberapa di antaranya diputar searah jarum jam, beberapa dengan cara yang berlawanan arah jarum jam. Selain itu, lubang itu mengubah ukurannya secara bertahap. Dengan perputaran dan perubahan lubang di mata Zhang Tai, kapal perang yang berjarak lebih dari 600 mil itu menjadi semakin jelas di mata Zhang Tai seolah-olah berada tepat di bawah kaki Zhang Tai. Zhang Tai segera mengenali kapal andalan armada itu. Unggulan armada itu adalah kapal besar yang panjangnya lebih dari 500 meter dan beratnya lebih dari 200.000 ton. Dikelilingi oleh kapal perang lainnya, kapal andalan ini adalah yang terbesar. Selain itu, bendera andalan. 2 bendera pendeta tahta dan 5 pendeta kepala di tiang kapal besar itu juga memperlihatkan identitasnya. Zhang Tai menatap kapal utama itu dengan mata bunga teratai sekaligus, pada saat yang sama. 2 lubang berbentuk bunga teratai di matanya berputar sementara lubang merah muda berubah menjadi biru pucat. Unggulan besar itu kemudian menjadi transparan sekaligus. Zhang Tai bisa melihat dengan jelas bagian dalam kapal besar itu. Banyak pelaut yang naik turun di dalam kapal seolah-olah sedang asyik berjalan di perahu kaca transparan. Ada banyak material di kapal besar itu. Sekitar 30.000 pejuang kerajaan cahaya suci tinggal di kabin di lantai tengah dan bawah kapal utama. Kapten dan beberapa pejabat kapal itu sedang mengamati laut dengan teleskop di ruang komando di haluan. Di kamar mewah di lantai tertinggi kapal utama, 7 orang sedang menikmati sarapan. 5 dari 7 orang mengenakan pakaian yang sama dengan kepala pendeta kerajaan cahaya suci yang telah dibunuh Zhang Tai sebelumnya. Mereka mengenakan mahkota emas tinggi dan jubah yang disulam dengan bulan dan bintang. Sebaliknya, jubah 2 orang lainnya lebih cerah sementara lebih banyak pola pada jubah mereka mewakili kecerahan. Aku mendapatkanmu, Zhang Tai bergumam sambil memicu sebuah rune yang sangat tersembunyi dan sebuah rune yang bergerak sangat cepat. Tak lama setelah itu, kecepatannya melonjak sekali lagi saat dia melesat menuju kapal andalan itu. Kastil Besi Hitam Bab 1229, Kepala Pendeta. 2 pendeta tahta dan 5 pendeta kepala dari paroki timur Kerajaan Cahaya Suci sedang menikmati sarapan mereka di lantai tertinggi kapal kehormatan Korps Ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci. 2 pendeta tahta sedang duduk di kedua ujung meja makan panjang, 3 orang pendeta kepala duduk di sisi kiri meja sedangkan 2 orang pendeta kepala lainnya duduk di sisi kanan. Banyak peralatan makan berwarna emas diletakkan di atas taplak meja beludru seputih salju. Darah rusa segar yang direndam dalam kristal naga api kelas atas di dalam piala emas yang tertanam dengan permata masih membawa panas yang aneh. Kerajaan Cahaya Suci adalah negara yang sangat hierarkis. Ketika ada 2 pendeta tahta saat ini, 5 pendeta kepala lainnya hanya bisa sarapan dengan tenang dan khusyuk serta mendengarkan pembicaraan antara kedua pendeta tahta meskipun mereka adalah ksatria. Mereka dilarang berbicara kecuali pendeta tahta meminta mereka melakukan hal itu. Darah rusa dari janin rusa betina paling bergizi. Saya benar-benar tidak terbiasa sarapan tanpa darah janin rusa. Seorang pendeta bertahta berusia 60 tahun yang sedikit gemuk sedikit menggelengkan kepalanya dan mengomentari sarapan ini. Setelah meminum darah janin rusa, bibir pendeta tahta berlumuran darah merah, dibandingkan dengan kulit halus seputih salju di wajahnya, dia tampak agak menakutkan. Sayangnya, iklim Pulau Sukbi tidak cocok untuk beternak rusa David. Selain itu, beberapa rusa betina yang kami simpan di pelabuhan Lexington telah mati dalam perjalanan karena mereka tidak cocok untuk pengiriman jarak jauh. Pendeta tahta lainnya menghela nafas. Dibandingkan dengan pendeta tahta pertama, pendeta tahta ini terlihat lebih tua dan kurus. Dia tampak seperti pohon tua yang sudah lama kehilangan air.
Jubah longgar itu sepertinya digantung di tempat pakaian yang terbuat dari ranting-ranting yang layu. Ketika dia mengulurkan tangannya, itu tampak seperti cakar yang terentang dari kuburan. Pembuluh darah, meridian, dan tendon yang menonjol di bawah kulit abu-abunya menempel di tulangnya. Cincin jari yang terbuat dari batu abadi itu seakan-akan terlepas dari jarinya kapan saja. Siapapun yang melihat orang ini dapat merasakan bahwa vitalitas orang ini terus-menerus hilang. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama meninggal. Zhang Tai benar-benar bertanya-tanya bagaimana dia masih bisa hidup dan sudah berapa lama dia hidup. Pendeta tahta yang seperti pohon tua yang layu itu melirik dengan kagum dan iri pada pendeta tahta muda di seberangnya. Setelah itu, dia mengambil sesendok kaviar emas dan menghela nafas. Syukurlah, kaviar ikan sturgeon cahaya bintang enak. Telur burung laut Pulau Sukbi juga masih segar. Di laut, mereka adalah makanan enak yang langka dan dapat memberi kita energi kehidupan yang cukup. Tuhan bersabda bahwa sumber dan rahasia kehidupan terletak pada embrio kehidupan. Sebagai juru bicara Tuhan di lapangan, tentu saja kami berhak menikmati makanan tersebut. Kami hanya bisa menunggu untuk saat ini. Saat kita tiba di hutan belantara es dan salju, semua masalah akan terpecahkan. Terserah. Ini hanya tempat kecil. Pendeta tahta yang kulitnya sehalus dan sehalus seorang gadis tertawa sambil berkata dengan nada mencemooh, tetapi saya diberitahu bahwa Peter Hamplester itu menarik. Dia mengarang beberapa manifestasi Tuhan untuk meyakinkan para pionir sekuler dan orang Slavia itu dan menjadi terkenal di antara mereka. Sedangkan bagi para penguasa kerajaan cahaya suci, tak seorang pun di dunia ini yang mengetahui manifestasi Tuhan lebih baik daripada mereka. Kini setelah mereka bisa mencapai posisi setinggi itu, mereka pasti telah mewujudkan beberapa kehendak Tuhan untuk menunjukkan bahwa mereka diperkenan oleh Tuhan. Kerajaan cahaya suci telah bosan dengan perwujudan kehendak Tuhan yang paling umum seperti patung meneteskan air mata. Identitas muncul dalam mimpi seseorang dan membuat permintaan. Kebangkitan dan kebijaksanaan apokaliptik. Setiap tahunnya, kehendak Tuhan ini akan selalu diwujudkan di 3 paroki besar kerajaan cahaya suci dalam berbagai bentuk. Di paroki-paroki yang lebih kecil, jika para pendeta mampu dan bisa bergaul dengan baik dengan para atasan. Atasan mereka bahkan akan menugaskan orang-orang untuk mendukung mereka dengan menyediakan peralatan teleportasi luar angkasa. Orang-orang pedesaan itu pasti akan terkejut dengan apa yang disebut sebagai perwujudan kehendak Tuhan yang dibuat dengan bantuan peralatan teleportasi luar angkasa portabel pada beberapa kesempatan. Di kerajaan cahaya suci, obskurantisme adalah kebijakan dasar nasional. Jika tidak mencapai kelas atas tertentu, orang hampir tidak bisa menyentuh banyak ilmu. Ambil contoh peralatan teleportasi luar angkasa. Peralatan teleportasi luar angkasa dapat dibicarakan dengan santai di negara lain, namun, di kerajaan cahaya suci. Hanya ketika seorang pendeta mencapai kelas tertentu barulah dia dapat menyentuh pengetahuan semacam itu dan membicarakannya di kesempatan pribadi. Peralatan teleportasi luar angkasa memiliki nama lain di kerajaan cahaya suci benda suci. Di dunia ini, semua benda suci diciptakan oleh Dewa Cahaya Suci dan merupakan sertifikat keberadaan Dewa Cahaya Suci. Ini adalah pengetahuan standar peralatan teleportasi luar angkasa di Sekolah Dewa Kerajaan Cahaya Suci. Tuan Mofi, apakah Anda tertarik pada Peter Hamplester? Saya tertarik dengan tongtong gereja dewa kuno itu. Halamanku kekurangan wadah untuk menyiram bunga. Pendeta tahta muda itu melirik ke arah pendeta tahta yang lebih tua itu sambil berkata dengan santai. Saya diberitahu bahwa anak-anak Peter Hamplester memiliki spesialisasinya masing-masing. Anak-anak itu masih perawan. Saya pikir darah mereka pasti mengandung energi kehidupan yang lebih besar. Cahaya mata pendeta tahta tua tiba-tiba berubah setajam pisau saat menusuk ke wajah pendeta tahta muda. Tampaknya pendeta tahta muda itu tidak menyadari hal itu karena dia baru saja makan dan meminum darah janin rusa lagi sebelum melanjutkan. Saya pikir Lord Miller pasti haus dengan darah anak-anak itu. Saya tidak bermaksud bersaing dengan Lord Miller untuk mendapatkan mereka. Adapun yang lainnya. Di usia saya, tidak ada yang berarti bagi saya kecuali hal-hal yang dapat membuat saya lebih muda. Kata pendeta tahta yang lebih tua setelah menghela nafas. Pendeta muda itu tertawa terbahak-bahak sambil mengangkat gelas emasnya dan berkata, kalau begitu, semoga kita mendapat kerjasama yang menyenangkan. Saya sudah tua, Lord Mofi pasti memiliki masa depan cerah di paroki timur. Kedua orang itu mendentingkan gelas mereka di udara sebelum meminum darah rusa segar. Saat sarapan, 2 jenderal pasukan ekspedisi kerajaan cahaya suci telah mencapai kesepakatan dan kompromi penting. Mereka menyelesaikan pembagian barang rampasan paling penting di kerajaan suci Islandia di meja makan. Mereka tidak merasa hal itu tidak pantas. Ekspedisi ini lebih seperti perjalanan lapis baja yang brilian untuk kedua orang tersebut. Selain suasana yang menjemukan di kapal, tak ada bedanya dengan berlibur. Karena mereka telah mengetahui bahwa menurut kecerdasan mereka, tidak ada kekuatan di hutan belantara es dan salju yang dapat melawan mereka. Namun, ketika armada ekspedisi secara bertahap mendekati perairan Kepulauan Ewentra,
Meskipun armada ekspedisi tidak takut akan bertabrakan dengan kerajaan suci Islandia, mereka harus berhati-hati. Para pemimpin armada ekspedisi ini terutama berbicara tentang bagaimana mencegah keadaan darurat saat sarapan. Setelah mencapai kesepakatan tentang cara membagi rampasan, kedua karakter utama itu merasa senang. Oleh karena itu, mereka mulai mendiskusikan kemungkinan masalah yang mungkin mereka hadapi. Dikatakan bahwa Peter Hamplester agak licik. Menurut intelijen, dia mungkin adalah ahli pengendali hewan yang sangat kuat dan bisa mengendalikan monster laut dalam yang sangat besar. Monster laut dalam yang besar hanya bisa mengancam mereka yang berada di bawah ksatria. Selama salah satu dari 7 ksatria di armada kita melancarkan serangan, monster laut dalam besar milik Peter Hamplester hanya akan menjadi sepotong daging di piring para pejuang kita. Dikatakan bahwa daging monster laut dalam yang besar juga sangat bergizi. Ada beberapa lalat menjijikkan pada hiu di luar armada kami. Mereka adalah pejuang suku beruang laut dari hutan belantara es dan salju. Mulai hari ini, kita harus menyuruh orang memusnahkan mereka setiap hari. Jangan biarkan lalat-lalat itu melemahkan semangat kita. Sedangkan untuk para ksatria, ini seharusnya menjadi hiburan dalam perjalanan yang membosankan ini. Hak bisa melakukannya hari ini. Nantinya, setiap kepala pendeta akan bertugas 1 hari secara bergiliran. Sebelum armada kita tiba di perairan Kepulauan Ewentra, kita harus menjaga pencegahan, kalau tidak. Orang-orang udik di hutan belantara es dan salju itu akan mengira kita di sini untuk berlayar. Ya, Tuan, setelah mendengar namanya, salah satu kesatria langsung membersihkan mulutnya sambil berdiri dan menjawab dengan keras, saya akan melakukannya sekarang. Tapi saya punya pertanyaan lain. Meski lalat-lalat ini bisa dengan mudah dibasmi, bagaimana dengan kapal dagang di laut itu? Jejak armada kita akan terbongkar oleh kapal dagang itu setiap hari. Dikatakan bahwa kamar dagang di pihak kerajaan suci Islandia menyediakan 500 koin emas untuk setiap informasi intelijen mengenai armada kami. Dua Tuan, apakah menurut Anda kita harus mengirim kapal dagang itu ke bawah? Pendeta tahta muda memandang ke arah pendeta tahta tua. Setelah terdiam beberapa saat, dia menjawab, sebagian besar kapal dagang itu berasal dari benua barat. Jika kita mengirim mereka ke bawah, beberapa negara akan mencari alasan untuk ikut campur dalam tindakan kita. Mereka mungkin menunggu hal itu. Apa yang Anda rasakan, Tuan Miller? Sebelum pendeta tahta tua itu membuka mulutnya, serangan Zangtai yang bagaikan petir telah tiba. Kastil besi hitam bab 1230, lebih kuat dari ksatria bayangan. Zangtai bergerak terlalu cepat. Setelah memicu rune yang bergerak super cepat, kecepatan Zangtai telah mencapai lebih dari 3000 meter per detik. Selain itu, ki-nya sepenuhnya tersembunyi dengan efek rune super tersembunyi. Dengan berbagai efek seperti itu, baru setelah serangan Zangtai yang seperti petir tiba di kepala armada ekspedisi kerajaan cahaya suci barulah mereka menyadari apa yang terjadi. Zangtai bergerak sangat cepat sehingga para pendeta tahta dan kepala pendeta kerajaan cahaya suci bahkan tidak punya waktu untuk melakukan terlalu banyak gerakan. Di luar imajinasi 7 orang di ruangan itu, seseorang berani menyerbu mereka di lautan luas. Ruang makan berada di lantai tertinggi kapal utama. Lantai ini adalah tempat peristirahatan tetap para pendeta besar yang bermartabat ini. Di negara yang sangat hierarkis, semakin berpengaruh tokohnya, semakin tinggi pula tempat tinggalnya, semakin dekat mereka ke langit dan dewa cahaya suci di atas kapal. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin tinggi pula status sosialnya dan semakin dekat pula ia dengan alam dewa. Ini adalah filosofi hidup para petinggi kerajaan cahaya suci. Tentu saja, mereka yang lebih rendah dari mereka tidak boleh buang air kecil atau buang air besar di kepala mereka, jika tidak, mereka akan dijatuhi hukuman mati karena mencemarkan nama baik atasan di kerajaan cahaya suci. Karena orang-orang ini berada di lantai tertinggi kapal utama. Zangtai hanya perlu menembus atap kapal andalan yang rapuh seperti selembar kertas di matanya sementara kekuatan pertempuran ki-nya bahkan tidak akan berkurang sebanyak 1/100. Karena ia menginginkan efek yang luar biasa, Zangtai menggunakan benda rahasia perak terkuatnya, Thor's Hammer seberat 6,8 ton, yang sama dengan yang ia gunakan untuk menyerang Han Zhengfang. Karena Thor's Hammer membawa efek serangan yang menghancurkan dan kerusakan akibat petir, itu cocok untuk serangan jarak jauh ini. Zangtai bersumpah bahwa dia tidak pernah membayangkan dampak dari serangan ini. Lalu ini tidak hanya menghantam kepala kerajaan cahaya suci yang akan menyerang kerajaan suci Islandia, namun juga membuka gerbang yang menuju ke dunia budidaya yang benar-benar baru. Ketika bangunan di lantai atas kapal andalan itu menyentuh palu Thor yang bergerak dengan kecepatan 10 kali lipat kecepatan suara, kesadaran ksatria Zangtai juga mencapai batas atasnya. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya menjadi lambat. Saat ini, bangunan logam keras di lantai atas kapal utama berubah menjadi permukaan air yang tenang. Apa yang membuat Zangtai takjub adalah palu besar itu tampak seperti jatuh ke air yang tenang seperti cermin dalam kesadaran kesatrianya.
Zhang Tai tidak melihat pemandangan yang mengguncang bumi, sebaliknya, dia melihat riak-riak menyebar dari struktur logam di atas gedung. Zhang Tai merasa seperti ingin melemparkan batu ke dalam air atau menyerang bayangan ilusi di atas air. Ada 7 ksatria, bukannya bayangan di ruang makan. Lalu besar Zhang Tai menutupi ketujuh ksatria itu dengan ki pertempurannya yang mengamuk. Sementara itu, mereka melakukan serangan tanpa pandang bulu. Pada saat ini, waktu seakan berhenti. Bahkan 2 ksatria bumi yang memiliki reaksi tercepat belum sepenuhnya melepaskan ki pertempuran pelindung mereka. Ekspresi samar dan tercengang membeku di wajah kedua pendeta tahta kerajaan cahaya suci. Benda pertama yang menembus tubuh 7 ksatria itu bukanlah Thor Hammer milik Zhang Tai, melainkan pecahan bahan bangunan di atas ruang makan. Sebagian besar bahan bangunan tersebut adalah logam, beberapa di antaranya merupakan pecahan kristal dan kaca keras. Semuanya telah berubah menjadi potongan-potongan halus dan pasir dan terasa di kepala dan tubuh 7 ksatria itu sepadat tetesan air hujan. Apapun itu bukanlah tetesan air hujan, melainkan puluhan ribu benda tajam dan keras yang bergerak dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara. Bahkan pecahan kristal atau kaca yang sepele pun akan lebih kuat daripada senjata penembak jitu antimaterial terkuat dan senjata uap pertahanan kota terkuat di zaman ini. Karena tidak ada satupun kecepatan awal peluru yang ditembakkan dari senjata penembak jitu antimaterial dan peralatan uap pertahanan kota tipe sarang lebah tersebut yang dapat mencapai 10 kali kecepatan suara di udara. Serangan ganas seperti itu sama dengan tembakan jarak dekat dalam jarak beberapa meter oleh banyak senjata ampuh. Dalam sepersekian detik, tubuh para ksatria itu ditembus dan dilukai oleh begitu banyak partikel padat halus berkecepatan tinggi sementara jubah cemerlang mereka menjadi lusuh seperti pakaian para pengemis. Itu hanyalah kerusakan pertama yang disebabkan oleh serangan Zhang Tai. Tak lama setelah itu, riak menyebar ke udara. Setelah terkompresi oleh serangan Zhang Tai, udara mulai menyapu ruangan dalam bentuk gelombang tumbukan tak kasat mata dengan kecepatan yang jauh lebih besar daripada kecepatan suara. Menghancurkan meja makan dan semua makanan mewah dan lezat di atas meja. Bagian-bagian. Setelah dikompresi, gelombang tumbukan supersonik menyapu tubuh 7 ksatria pada saat yang sama, sekali lagi merobek luka di tubuh mereka. Pendeta-pendeta besar itu langsung memuntahkan darah sementara jubah lusuhnya hancur total. Akibatnya, para pendeta besar itu nyaris telanjang. Pada saat ini, semua respon para ksatria dapat dihitung dalam milidetik bahkan mikrodetik. Tidaklah berlebihan jika menggambarkan tanggapan mereka dengan kecepatan kilat. Ditabrakan oleh partikel padat berkecepatan tinggi dan gelombang tumbukan udara supersonik, rakyat jelata sudah lama terbunuh. Namun, para ksatria kerajaan cahaya suci itu baru saja terluka karenanya. Bahkan 2 ksatria besi hitam baru saja terluka parah setelah kepala mereka ditembus pasir besi. Pada saat ini, kecepatan respons naluriah para ksatria bahkan lebih besar daripada kesadaran para ksatria. 2 pendeta tahta dan 5 pendeta kepala meraung pada saat yang sama dengan mata berdarah saat mereka semua meninju ke arah langit dengan upaya penuh mereka. Palu Thor milik Zhang Tai menyentuh 6 kepalan tangan dan 8 telapak tangan secara bersamaan. 6 kepalan tangan dan 8 telapak tangan dipatahkan pada saat yang bersamaan, tak lama setelah itu. Ketujuh kepala itu hancur, selain itu, tubuh ketujuh ksatria itu berubah menjadi kabut berdarah, lalu seluruh ruangan hancur berkeping-keping. Bahkan Zhang Tai terkejut dengan hasil seperti itu. Sebelumnya, Zhang Tai mengira serangan pertamanya paling banyak bisa membunuh 2-3 ksatria besi hitam. Di luar imajinasinya bahwa ketujuh ksatria di ruangan itu bisa roboh dengan mudah. Zhang Tai bahkan ragu apakah mereka adalah ksatria. Saat Thor Hammer milik Zhang Tai menyentuh 7 ksatria tersebut, Zhang Tai merasakan bahwa Thor Hammer miliknya membawa kekuatan mengerikan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dia bayangkan. Apa yang salah? Bahkan jika saya mengerahkan seluruh upaya saya tidak dapat memiliki kekuatan sebesar itu. Tapi ada 2 ksatria bumi dan 5 ksatria besi hitam. Bagaimana mereka bisa dibunuh dengan mudah? Kekacauanku belum digunakan. Zhang Tai sangat terkejut. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan terlalu banyak tentang hal itu. Saat dia mengerahkan seluruh upayanya, dia tidak bermaksud berhenti sama sekali. Oleh karena itu, dengan kelembaman besar dari Thor's Hammer, Zhang Tai menembus ruangan itu dan terjatuh. Dek baja ditembus seperti kertas dan mie yang rapuh, mengirimkan riak yang lebih besar dan gelombang tumbukan supersonik ke segala arah. Setelah terus-menerus menembus lebih dari 20 lantai dek baja kapal, Zhang Tai dan palunya memasuki laut. Mereka tidak berhenti sampai mencapai kedalaman lebih dari 3.000 meter di laut, menyebabkan ruang hampa besar di laut. Adapun kapal perang kerajaan cahaya suci lainnya, bencana terjadi begitu saja di depan mereka tanpa pertanda apapun. Di hari yang cerah, kapal andalan kerajaan cahaya suci berhasil ditembus oleh Zhang Tai dalam waktu kurang dari 0,1 detik. Dampak langsung dari serangan ini adalah lubang besar di lautan sedalam ribuan meter. Kapal andalan kerajaan cahaya suci seberat 20 ton langsung terbelah menjadi 2.
Bagian kapal andalan di atas air hancur total sementara banyak komponen baja tersapu di permukaan laut dalam jarak 5.000 meter dengan kecepatan awal hampir 10 kali kecepatan suara seperti peluru intensif yang ditembakkan meriam. 8 kapal perang yang melindungi kapal utama dalam jarak 600 hingga 1,2 mil dirusak oleh peluru baja tersebut terlebih dahulu. Tak lama setelah itu, air laut yang terkompresi di sekitar kapal utama tersebut terisi ke dalam cekungan besar sedalam ribuan meter di lautan akibat pengaruh efek balasan yang besar. Dalam sepersekian detik, gelombang besar dan tsunami yang tingginya lebih dari 100 meter menyapu kapal besar itu dengan sangat dahsyat. Ya Tuhan! Seorang kapten kapal dagang yang mengibarkan bendera suatu negara di benua barat lebih dari 70 mil laut jauhnya berseru saat melihat tsunami dan ombak setinggi 100 meter. Tak lama setelah itu, tangannya gemetar dan wajahnya menjadi pucat saat teleskopnya jatuh ke tanah.